年我斗气全失，完。Bab 631. Tapi ini sangat memuaskan bagi Yao Lingzi, karena dia telah memecahkan rekor yang sebelumnya dia pegang di aula penyelidikan. Dia bahkan merasa tidak mungkin bagi Xiao Yan, yang memasuki kuil hati penyelidikan untuk pertama kalinya, untuk mencapai hasil yang sama dengannya. Memikirkan hal ini, Yao Lingzi merasa sangat bahagia, dan tawa memalukan bergema jauh di ruang di mana dia berada. Haha, Xiao Yan, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak dapat dibandingkan dengan keakraban saya dengan tempat ini. Semakin cepat kamu mati, aku melihat bagaimana kamu bisa memenangkanku kali ini. Semakin Yao Lingzi memikirkannya, semakin bahagia dia, dan pada akhirnya dia seperti orang gila, dan dia ingin bergegas keluar untuk memenuhi teriakan menjengkelkan dari orang banyak. Selama ribuan tahun, dia dipukul paling keras selama periode waktu ini, dan dia hampir kehabisan napas. Sekarang dia akan bernapas, dia tidak bisa menahan lagi, dan dia menyeka darah di wajahnya, tanpa pandang bulu mendorong pintu batu yang berat dan bergegas keluar. Sesaat setelah Yao Lingzi mendorong pintu, Xiao Yan juga bergerak. Xiao Yan buru-buru berjalan ke pintu, mendorong gerbang batu di lantai 2, dan menatap tangga menuju lantai 3. Dia sedikit tersenyum, tubuhnya seperti gunung, langkahnya mantap, dan dia melangkah selangkah demi selangkah. Sinar matahari musim gugur tidak menyilaukan, tetapi cukup menyilaukan bagi mereka yang baru saja keluar dari kegelapan tanpa batas. Yao Lingzi, yang berdiri di tangga lantai 2, tidak punya waktu untuk memperhatikan pusing yang dibawa oleh matahari, dan dengan bersemangat melambaikan tangannya kepada orang-orang di bawah, ekspresinya yang arogan seperti ayam besar yang telah memenangkan pertarungan. Namun, teriakan dan sambutan yang Yao Lingzi bayangkan tidak terdengar, dan semua orang di bawah mengangkat kepala mereka satu demi satu. Melihat Yao Lingzi, mereka tampak terkejut, tetapi mata mereka hanya tertuju pada Yao Lingzi sesaat dan kemudian berbalik, sekarat. Dia menatap punggung Yao Lingzi, alisnya mengernyit dan tiba-tiba berubah menjadi sok, matanya seperti keluar dari rongganya, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Alasan mengapa semua orang tampak terkejut adalah karena mereka melihat bahwa orang yang keluar lebih dulu bukanlah Xiao Yan yang mereka bayangkan, tetapi Yao Lingzi, dan keterkejutan berikutnya adalah karena mereka melihat lantai 3 aula Wenxin, yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, menyala untuk waktu yang lama. Rune di paling kiri cerah, meskipun lemah. Ketika menyala secara diam-diam, itu berarti seseorang telah menginjak tangga menuju lantai 3. Untuk memasuki lantai 3 aula pertanyaan, tempat legendaris tidak dapat dijangkau dengan mudah. Yao Lingzi sudah keluar, lalu, orang yang ingin masuk ke lantai 3 ini sudah siap untuk keluar, siapa lagi selain Xiao Yan. Keheningan yang mematikan, seolah-olah bahkan pernapasan telah berhenti, dan waktu membeku pada saat ini. Apakah ada yang lebih menarik daripada aku memenangkan ujian? Dipengaruhi oleh reaksi semua orang, rasanya seperti dituangkan oleh baskom berisi air dingin. Yao Lingzi tiba-tiba berbalik mengikuti mata semua orang. Matanya jatuh pada titik cahaya redup di rune paling kiri di lantai 3 aula Wenxin, dan tubuhnya tiba-tiba menegang, seolah-olah rasa dingin yang berasal dari air dingin yang dituangkan meresap ke seluruh tubuh, menjadi patung es di depan aula penyelidikan. Bagaimana mungkin? Ada dengungan di benak Yao Lingzi, dan tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah dadanya dipukul oleh palu yang berat, seteguk darah menyembur keluar, dan lututnya dengan lemah berlutut di depan aula penyelidikan. Dia menatap kosong ke depan, mata Yao Lingzi penuh dengan linglung, dia tidak mengerti mengapa dia telah berlatih selama ribuan tahun, bagaimana dia bisa kalah lagi dan lagi dengan Xiao Yan yang baru datang ke benua Dou di selama beberapa dekade. Frustrasi menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, seteguk darah menyembur keluar, dan dia pingsan di depan matanya.
Baru pada saat itulah semua orang sadar dari keterkejutannya, dan menatap Yao Lingzi dalam diam, dengan rasa kasihan dan penyesalan di mata mereka. Tiga tetua menghindar dan mendukung Yao Lingzi yang jatuh, dan dengan cepat mengeluarkan pil obat dan menuangkannya ke mulut Yao Lingzi. Saya tidak tahu apakah ada jejak keengganan terakhir di hati saya. Yao Lingzi tiba-tiba bangun, berdiri tegak, menunjuk ke lantai 3 aula hati yang bertanya dan meraung hampir dengan panik, "Xiao Yan, saya tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat orang-orang yang tinggal di sana begitu lama, tetapi jika kamu melangkah ke lantai 3, kamu akan mati. Jika kamu mati, maka aku akan menang." Hahaha. Setelah berteriak, dia memiringkan kepalanya dan pingsan lagi. Meskipun kata-kata Yao Lingzi tampaknya sangat sempit, dia telah kehilangan wajah keluarga Yao, dan mata semua orang berubah dari kasihan menjadi jijik, tetapi dia telah mengungkapkan fakta tanpa kompromi. Tampilan tetua ketiga yang sudah sedih tiba-tiba dihibur lagi, dan dia berjalan dengan roh obat di tangannya. "Jika suamimu masih hidup, jika kamu kalah, kamu akan kalah." Dengan pikiran yang begitu sempit, kamu akan kehilangan wajah Yao Suku. Patriark Yao Su tidak senang, dia membalikkan punggungnya dengan lengan baju yang besar, dan terlalu malas untuk melihat Yao Lingzi, tetapi ada lebih banyak kekhawatiran di mata melihat aula penyelidikan. Kekuatan selalu yang paling meyakinkan di benua Doudi, keunggulan Xiao Yan telah mengubah prasangka orang Yao selangkah demi selangkah. Tetua pertama terdiam sesaat dan perlahan berbicara, nada suaranya menjadi sangat lembut, "Xiao Yan anak ini benar-benar bagus. Dia bisa bertahan selama 3 bulan ketika dia memasuki kuil penyelidikan untuk pertama kalinya, yang belum pernah terjadi sebelumnya di keluarga obatku. Sayangnya, dia masih terlalu muda, dan dia agak arogan. Kuharap dia bisa bertahan ini. Ayo pergi." Penatua kedua sedikit mengangguk, menatap kepala klan obat dan berkata, "Kali ini, Xiao Yan jelas menang. Jika kepala klan masuk sekarang untuk mencegah Xiao Yan memasuki lantai 3, mungkin masih ada waktu." Ketika tetua ketiga mendengar ucapan tetua kedua, dia segera membalas seperti guntur, dengan urat biru di dahinya terbuka, "Patriark, Anda tidak boleh melanggar aturan, dan mereka yang memasuki jantung kuil harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan tidak dapat diganggu oleh kekuatan eksternal. Selain itu, kompetisi adalah roh obat. Masalah antara Zi dan Xiao Yan, sampai akhir, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa pemenang atau pecundang ditentukan. Dia berharap Xiao Yan mati saja di lantai 3. Kalau begitu, Yao Lingzi memenangkan permainan. Dia tidak harus kehilangan begitu banyak inti iblis tingkat tinggi. Bagaimana dia bisa membiarkan Patriark masuk dan menghentikan Xiao Yan? Yao Lingzi telah berada di klan Yao sejak dia masih kecil, dan selalu dicintai oleh semua tetuamu. Untuk membuktikan bahwa kamu sedang koma, bagaimana kamu bisa mengabaikan perasaan Yao Lingzi untuk orang luar? Tetua ketiga membenci dia terus berkata, dia tidak pernah membayangkan bahwa tetua kedua akan berubah begitu cepat dan malah memohon Xiao Yan, menatap tetua kedua dengan kebencian yang mendalam di matanya. "Kamu..." Wajah tetua kedua berkedut, dan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. "Xiao Yan adalah murid Patriark, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia adalah orang luar? Dan kamu juga telah melihat bahwa kemampuan Xiao Yan jelas bagi semua orang, semakin dia memiliki potensi yang tidak terbatas, semakin bermanfaat bagi klan kedokteran saya. Terlebih lagi, kompetisi ini hanyalah kompetisi untuk generasi muda, dan sekarang hasilnya sudah ada di hati semua orang. Sebagai tetua ketiga dari klan kedokteran, mengapa kamu harus berjuang dengan seorang junior? Mungkinkah tetua ketiga senang melihat murid dan cucuku meninggal di lantai 3? Dia memarahi tetua ketiga. Penatua ketiga berani menentang penatua kedua, tetapi dia tidak berani menanggung kemarahan Patriark, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Namun, dia masih bersikeras tanpa menyerah.
orang tua itu hanya percaya bahwa kompetisi ini adalah urusan mereka. Karena Xiaoyan bersikeras, orang tua itu percaya bahwa aturan tidak boleh dilanggar. Bagus, kamu tetua ketiga. Kemarahan di mata patriark keluarga Yao bahkan lebih intens. Alis tetua agung juga berkerut rapat, dan semua orang menahan napas, merasa sangat gugup dengan suasana tegang di lapangan. Tepat ketika patriark klan kedokteran tidak bisa menahan diri dan hendak bergegas ke aula penyelidikan untuk mencegah Xiaoyan melangkah ke lantai 3, Zenni mengeluarkan suara. Berani bertanya kepada patriark, apakah ada perbedaan lain di lantai 3 aula hati yang bertanya kecuali bahwa kekuatan jiwa dari jejak jiwa jauh lebih kuat daripada lantai 2. Ini. Pertanyaan jejak jiwa adalah semua keraguan atau simpul dari orang-orang kuat ketika mereka meninggalkan dunia ini. Tidak mudah atau sulit untuk mengatakannya, tetapi sekali jawabannya gagal, dengan kekuatan lapisan ketiga dari jejak jiwa, beberapa tidak beruntung. Kepala obat menjawab Zenni. Lalu tingkat kultivasi apa yang biasanya perlu kamu capai untuk memasuki level ketiga? Zenni bertanya dengan gugup. Kekuatan jiwa di puncak kerajaan kaisar adalah persyaratan minimum. Patriark klan kedokteran menjawab tanpa ragu-ragu. Nona Zenni, apa maksudmu? Patriark klan obat bertanya, melihat wajah Zenni pucat, tetapi dia tidak bingung. Semua orang juga memandang Jenny tanpa alasan, tidak mengerti mengapa Jenny tiba-tiba menanyakan hal ini. Nona, tidak lama kemudian Xiao Shao melangkah ke puncak alam kaisar. Seolah melihat pikiran Jenny, Nan Erming dan Ziying dengan gugup mengingatkan Jenny, suara mereka sedikit bergetar karena khawatir. Bab 632. Tepat ketika semua orang di luar sangat khawatir tentang Xiaoyan memasuki lantai 3 aula penyelidikan, Xiaoyan telah mendorong pintu lantai 3 hingga terbuka. Memasuki mata, hari masih gelap. Berdasarkan intuisi Xiaoyan, lantai 3 kuil hati yang bertanya jauh lebih kecil daripada lantai 2, karena bahkan di era sebelum bencana kuno ketika Kaisar Dou bintang 6 atau 7 ada di mana-mana, jumlah Kaisar Dou yang berdiri di atas menara tidak akan terlalu banyak. Ini adalah aturan langit dan bumi yang tak terucapkan. Sama seperti puncak piramida, itu adalah tempat di mana beban tidak berat, dan juga tempat bengkok dan janda. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia secara bertahap meredakan jantungnya yang berdebar kencang. Matanya sedikit berkedip. Dengan bantuan cahaya api langit, Xiaoyan melihat jejak jiwa seperti bintang terang yang mengambang di kejauhan, dan mencoba untuk menemukan dan menilai, menurutnya itu relatif lemah. Bagaimanapun, ini adalah lantai 3 yang tuannya telah berulang kali diberitahu untuk tidak masuk. Jejak jiwa ditinggalkan oleh mereka yang kuat di puncak menara. Dengan kekuatannya saat ini, dia harus sangat berhati-hati. Segera, dia mengunci tanda jiwa. Jejak jiwa ini bukanlah yang paling terang atau paling gelap, tetapi yang paling istimewa. Bentuknya seperti kin tapi bukan kin, dengan lingkaran nebula yang tertinggal di atasnya, dan ada musik vokal samar yang keluar. Selain itu, jejak jiwa lainnya seterang bintang, tetapi terus berubah antara terang dan gelap, dan tampaknya berfluktuasi dengan hebat karena perubahan emosi. Masuk akal bahwa Xiaoyan tidak punya alasan untuk memilih jejak jiwa seperti itu yang terlihat sangat tidak stabil dan dapat melakukan kekerasan kapan saja, tetapi Xiaoyan sendiri tidak dapat menjelaskan alasannya, dan secara intuitif merasa bahwa jejak jiwa ini adalah yang paling pasti. Intuisi adalah hal yang sangat misterius, dan tidak jelas apa itu, terutama ketika Anda bingung. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah keputusan yang berhubungan dengan kehidupan. Xiaoyan harus berhati-hati dan berhati-hati. Menekan detak jantungnya, dia berjalan perlahan dan hati-hati. Namun, lusinan jejak jiwa melayang di udara aula utama, semuanya berkedip dengan derajat yang berbeda-beda. Yang lebih gelap sering berkedip, yang berkedip lembut dan sangat terang, dan tidak ada yang gelap dan lembut di semua. Hati Xiaoyan penuh dengan kepahitan, menelan air liurnya,
berpikir bahwa ini jauh lebih sulit daripada 5 juta tiket lotre olahraga di bumi sebelum perjalanan waktu. Bagaimanapun, yang itu hanya untuk uang, dan yang ini mematikan. Bagaimana ini bisa bagus? Salah satu pilihan yang salah adalah pemisahan abadi yin dan yang. Ini bukan lelucon. Xiao Yan merenung, mondar-mandir di aula sesuka hati, dan suara langkah kaki di ruang kosong ini sangat jelas dan tertahan. Dengan lembut menggosok tangannya, Xiao Yan berhenti dan menghela nafas kecil. Dia menyaksikan panas berubah menjadi awan asap di bawah api yang membakar langit. Sudut mulutnya sedikit berkedut, dan ada kilatan di kedalaman matanya bahwa dia tidak bisa berbicara, terkejut. Ternyata, secara tidak sengaja, dia kembali ke jejak jiwa berbentuk biola yang berkedip-kedip. Sepertinya hari ini sangat terkait dengan itu, ya. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, menggertakkan giginya, dan memutuskan untuk mengambil risiko. Setelah berkonsentrasi pada pernapasan, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan kekuatan jiwa membungkus jejak jiwa ini dengan momentum kilat. Berbeda dengan jejak jiwa yang diserap di lantai 2 aula pertanyaan, Xiao Yan hanya merasakan bunga di depan matanya, jejak jiwa telah menghilang, dan tidak ada yang memasuki lautan kesadaran. Apa yang terjadi? Sudah hilang. Xiao Yan sedikit tercengang, rambutnya berdiri tegak, dan lapisan merinding muncul di tubuhnya. Tepat ketika Xiao Yan melihat sekeliling dan tidak bisa melihat kemana dia pergi, tiba-tiba seutas tali terdengar di kepalanya, dan suara sedih itu sepertinya menembus jiwanya. Baru pada saat itulah Xiao Yan menyadari bahwa kedalaman lautan jiwanya, kesadaran tiba-tiba datang kepadanya tanpa alasan, ada guzeng tambahan. Tekstur zeng ini adalah batu giok putih tanpa cacat di seluruh tubuh. Bentuknya seperti naga yang terbang di air. Rasanya sangat ramping. Ada 18 senar di atas, dan senarnya berbeda. Esensinya dari 18 binatang asing kuno, seperti sutra, adalah harta langka dan berharga di dunia. Meskipun diubah oleh kekuatan jiwa, itu sangat nyata sehingga sulit untuk membedakan yang benar dari yang salah. Siapapun yang menemukan hal tiba-tiba seperti itu akan merasa ngeri, dan Xiao Yan tidak terkecuali, keringat dingin di punggungnya mengalir keluar. Mungkinkah ini adalah alam yang tak terduga dari alam di atas kaisar? Xiao Yan menelan seteguk air liur dengan susah payah, dan menatap guzeng di lautan kesadaran, tidak berani bertindak gegabah. Guzeng memiliki roh, perlahan-lahan naik dari kedalaman lautan pengetahuan diri. 18 senar tidak bermain dan bernyanyi, suara zeng tiba-tiba menjadi tragis dan sunyi, tiba-tiba bernada tinggi dan cepat, dan gemanya tetap ada. Suara zeng tampaknya memiliki kekuatan magis, dan dengan cepat cocok dengan pengetahuan Xiao Yan tentang laut dan ombak. Mendengar suara zeng, Xiao Yan berangsur-angsur tenggelam ke dalam konsepsi artistik lagu tersebut, tidak dapat melepaskan diri darinya, seolah-olah dia melihat pemandangan kuda emas dan besi yang megah di medan perang kuno. Tidak sampai akhir lagu, Xiao Yan terbangun dari suara zeng, berpikir bahwa pikirannya secara tidak sadar telah tertarik oleh suara zeng barusan. Saya benar-benar terkejut, dan saya tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu, dan buru-buru memusatkan pikiran saya, mencoba mengerahkan kekuatan jiwa untuk melawan. Namun segera, Xiao Yan menemukan dengan sedih bahwa di depan guzeng ini, dia benar-benar kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya, dan bahkan setiap gerakan di lautan kesadaran sama sekali tidak berada di bawah kendalinya, dan dia seperti boneka. Dengan cara yang sama, satu-satunya yang tersisa dari membaca adalah kejernihan dalam pikirannya. Tubuh dan pikiran Xiao Yan tiba-tiba jatuh dari galaksi 9 surga ke dasar lembah, dengan ketidakberdayaan dan frustrasi tertulis di seluruh wajahnya. Guzeng tampaknya melampiaskan perasaan membosankan menunggu teman dada selama bertahun-tahun. Itu mengabaikan Xiao Yan, dan tidak mengajukan pertanyaan. Itu hanya membuat serangkaian suara string yang indah untuk dirinya sendiri. Lagu itu tidak peduli apakah itu lambat atau cepat.
Terlepas dari suka dan duka lagunya, tidak peduli untuk mengejar gaya yang elegan, halus dan indah, tetapi mainkan sesuka hati, dan sepenuhnya menunjukkan konsepsi artistik bahwa hanya alam di atas Kaisar Ranah dapat menunjukkan secara tajam dan jelas. Xiao Yan menanggung semua ini diam-diam. Perlahan-lahan, dari ketidakberdayaan di awal, dia perlahan mulai menghargai keindahan ritme ini. Semua pori-pori di tubuhnya sesantai dia seperti baru saja makan buah ginseng. Di lantai 2 gedung aula, kelelahan tubuh dan pikiran selama 3 bulan terakhir tersapu lapisan demi lapisan, dan kesenangan yang menyenangkan dan nyaman terus-menerus mengaduk di lautan kesadaran. Mendengarkan Guzeng dapat meningkatkan kultivasi kekuatan jiwa. Xiao Yan merasakan aktivitas kekuatan jiwa dengan tajam, dan Xiao Yan hanya bisa berbisik di dalam hatinya. Namun, hanya dalam sepersekian detik, Xiao Yan, yang selalu masuk akal, segera menekan pikirannya yang bersemangat, dan senyum mencela diri sendiri muncul di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin? Itu hanya angan-angan. Kamu bisa meningkat ketika Anda mendengarkan musik, bukankah itu berarti selama Anda berendam di dalamnya setiap hari? Bisakah Anda berkultivasi 1000 mil dalam sehari di ruang pamer? Pasti ilusi bahwa sarafku sangat tegang. Xiao Yan menggerakkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan cara yang lucu. Xiao Yan tidak tahu bahwa ketika dia menggelengkan kepalanya, dia tidak hanya melewatkan kesempatan besar, tetapi juga menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Bab 633. Faktanya, suara permainan Guzeng mengandung beberapa misteri alam di atas alam Kaisar. Jika Xiao Yan mendengarkannya dengan sepenuh hati dan merasakannya dengan hatinya, dia pasti akan mendapat banyak manfaat dan sangat mempersingkat waktu untuknya, untuk memahami ranah. Anda harus tahu bahwa meskipun ia telah mencapai puncak kejenuhan alam Kaisar, jika ia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajahi alam makna di atas alam Kaisar, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami kehidupan dan menghargai dunia itu. Hal ini dimungkinkan untuk menyentuh jejak segalanya. Dan, sekarang, ada orang kuat yang dapat sepenuhnya menafsirkan misteri alam ini untuknya. Kesempatan langka apa ini? Tapi itu dianggap olehnya sebagai musik untuk mengendurkan saraf dan menghibur tubuh dan pikirannya. Saya harus mengatakan, ini sangat disayangkan. Jiwa yang tersisa di Guzeng jelas tidak mengharapkan situasi seperti itu. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dalam-dalam, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan kebencian pada besi dan baja. Setelah menunggu selama ratusan ribu tahun, ketika lelaki tua itu mengira dia telah dilupakan selama bertahun-tahun, dia akhirnya menunggu seseorang. Tidak mudah untuk bertemu setelah 10.000 tahun. Saya pikir reporter yang dapat mengaktifkan segel jiwa lelaki tua itu adalah orang yang ditakdirkan, karena lelaki tua itu, karena ritme, dan dia bisa menyelesaikan kebingungan lelaki tua itu, tapi aku tidak berharap untuk sangat mengecewakan orang tua itu. Seorang Dodi di akhir tahap bintang 4, berani memasuki lantai 3 aula Wenshin. Ini konyol di mata lelaki tua ini, entah terlalu bodoh atau terlalu kedua, atau dengan kebijaksanaan besar. Jadi yang tua pria itu mencobanya dengan ritme mengetahui bahwa anak ini tidak hanya tidak tersentuh sama sekali, tetapi memperlakukan nada pria tua ini sebagai suara hiburan. Dia hanyalah seorang bajingan dan bodoh, dan itu benar-benar membuang-buang suasana hati orang tua itu. Sampai akhir percakapan, ada sedikit kemarahan dalam nada suaranya. Lagu itu berlanjut, seolah-olah tidak ada banyak perubahan. Satu nada baru saja berakhir, nada lain dimulai, dan satu nada demi satu tampak sangat bahagia, tetapi Xiao Yan samar-samar merasa bahwa nada itu telah mengalami beberapa perubahan halus. Tepat ketika Xiao Yan sedikit mengernyit, dan secara bertahap merasa ada sesuatu yang salah tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, getaran 18 senar pada Guzeng menjadi lebih cepat, dan secara bertahap tidak dapat dibedakan. Xiao Yan hanya merasa bahwa kecemasan di hatinya semakin kuat dan kuat, dadanya semakin sesak,
dan dia bahkan merasa ingin muntah. Hei, bisakah kamu menolaknya? Anak ini sepertinya tidak sia-sia. Meskipun dia bodoh, kekuatannya masih begitu-begitu. Namun, dia tidak bisa bertahan sebentar. Suara lintas batas bercampur dengan kemarahan jiwa yang tersisa di Guzeng. Bagaimana mungkin kekuatan jiwa Xiao Yan di puncak kerajaan kaisar bisa menanggungnya? Benar saja, Xiao Yan tidak bisa menahan secara bertahap. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya, dan butiran darah mengalir keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Xiao Yan masih belum tahu apa yang terjadi. Pertama, Guzeng muncul secara misterius di lautan pengetahuan, dan itu diputar secara otomatis dengan cara yang tidak terbayangkan, dan kemudian secara bertahap berubah dari suara surga menjadi lagu-lagu yang merenggut jiwa, dan semuanya mengungkapkan keanehan yang tidak diketahui. Xiao Yan, yang tidak bisa mengetahuinya, merasa sangat tidak mau. Dapat dikatakan bahwa apa yang kita perjuangkan saat ini adalah kemauan dan waktu. Jika Xiao Yan dapat bertahan sampai suara Zeng berhenti, jiwa yang tersisa di Guzeng mungkin tidak terlalu marah. Lagu itu masih dimainkan dengan lancar, pipi halus Xiao Yan sudah terpelintir dan berubah bentuk, dia dengan kuat menopang tanah dengan kedua tangan, darah yang memancar dari 7 lubang mengalir ke tubuhnya ke tanah, dan kemudian di sepanjang permukaan yang halus, tanah menyebar kemana-mana, darah lama tidak kering, darah baru tertutup lagi, dan ada bau darah yang kuat. Saat mencoba mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menahan rasa sakit dari 10.000 semut ini, dia berpikir keras tentang apa yang sedang terjadi. Xiao Yan sudah mencoba yang terbaik, kesadarannya mulai menjadi kabur, dan tubuhnya yang semula tegak mulai bergerak, untuk perlahan-lahan melambat. Condong ke samping. Meskipun kecepatan kemiringannya sangat lambat, itu akan jatuh setelah waktu yang lama. Begitu tubuhnya jatuh, jiwanya akan runtuh. Waktu berlalu dengan cepat, tubuh Xiao Yan sudah miring lebih dari 45 derajat. Selama dia memainkan nada lain di Guzeng, Xiao Yan mungkin akan jatuh ke tanah. Bagaimana tahap akhir bintang 4 bisa bertahan begitu lama? Suara jiwa yang tersisa di Guzeng akhirnya sedikit berfluktuasi, sebuah pikiran bergetar ringan, seperti jarum halus yang ditusuk ke kapas lembut, tanpa hambatan sedikit pun, itu menembus ke dalam lautan kesadaran Xiao Yan di antara. Ternyata penuh dengan kekuatan jiwa di puncak kerajaan kaisar, tidak heran. Di bawah inspeksi, jiwa yang tersisa di Guzeng tiba-tiba menjadi terkejut, bagaimana mungkin seorang pria kecil di akhir zaman. Panggung bintang 4 memiliki kualitas yang bagus. Alam jiwa, mungkinkah ini jenius? Tingkat berapa orang tua ini ketika dia mencapai puncak kerajaan kaisar? Jiwa yang tersisa di Guzeng berpikir keras. Jika saya ingat dengan benar, orang tua ini tidak mencapai tahap akhir bintang 6. Pria kecil ini hanya mencapai tahap akhir bintang 4. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Sisa-sisa di Guzeng tersentak, jelas terkejut, butuh waktu lama untuk perlahan kembali tenang. Namun, jika dia benar-benar jenius, dia pasti seseorang yang cermat dan pandai menangkap semua peluang. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemahaman atau perhatian sedikit pun tentang lagu-lagu yang saya mainkan dengan pikiran saya? Apa yang terjadi? Sisa-sisa jiwa bingung. Sebenarnya, ini adalah jiwa yang tersisa di Guzeng yang sama sekali tidak terduga. Menggunakan suara Guzeng sebagai demonstrasi ranah adalah kasus yang hampir unik di daratan Doudi. Bagaimana bisa begitu mudah dimengerti? Terlebih lagi, Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ranah di atas ranah kaisar, dan dia tidak tahu apa konsepnya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk tiba-tiba memahami suara Guzeng. Lupakan saja, setelah menunggu ratusan ribu tahun, pria kecil yang aneh akhirnya datang, mari beri dia kesempatan. Saat sisa-sisa Guzeng bergumam pada diri mereka sendiri, suara Guzeng berangsur-angsur berhenti, semuanya segera menjadi terang dan mendung, dan semua tekanan menghilang seketika, seolah-olah tidak pernah muncul. Guzeng diam-diam menggantung di langit di atas lautan kesadaran,
sepertinya sedang menunggu sesuatu. Merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas kekuatan jiwa dan lautan kesadaran, Xiao Yan tidak peduli tentang kegembiraan melarikan diri dari kematian, dan kemudian jatuh dengan bebas di lantai, terengah-engah. Setelah waktu yang lama, melihat bahwa tidak ada lagi gerakan dari Gu Zeng, Xiao Yan menepuk dadanya dan diam-diam berteriak untung, duduk, dan memanfaatkan waktu untuk memulihkan ki pendendam dan kekuatan jiwa yang hampir terkuras. Setelah beberapa lama, malam di belakang Gu Zeng berangsur-angsur menebal, dan awan tebal muncul di lautan kesadaran. Xiao Yan, yang telah pulih sedikit, menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengembun menjadi penjahat yang menatap Gu Zeng di langit, bertanya-tanya apa niatnya. Jangan lakukan peluru yaksing lagi. Wajah Xiao Yan menjadi semakin gelap saat awan menjadi gelap, dan dia berdoa diam-diam di dalam hatinya. Sayangnya, di dunia ini, semakin takut sesuatu, semakin akan datang. Jiwa yang tersisa di Gu Zeng melihat melalui tubuh Zeng, melihat ekspresi Xiao Yan yang masih bingung dengan beberapa kompleksitas, sebuah kontradiksi muncul di matanya, namun, kebingungan ratusan ribu tahun ditempatkan pada seorang pemuda kecil. Kebijaksanaan Dodi, apakah benar ada harapan? Atau apakah lelaki tua itu benar-benar lelah dengan kesabaran bertahun-tahun, hanya mencari perawatan medis dengan tergesa-gesa? Berapa lama jalan menuju Kaisar Dou? Meskipun jarang baginya untuk mencapai keadaan seperti itu dengan jiwa yang begitu muda, dia masih belum memiliki banyak pengalaman hidup, seberapa banyak dia bisa memahami dunia, dan berapa banyak kegembiraan, dan kesedihan. Sisa-sisa jiwa tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa sendiri, sedikit histeris, konyol, akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang mengaktifkan jejak jiwa saya, dan saya pikir sangat kontradiktif, sepertinya bahwa orang tua itu benar-benar tua. Lupakan saja, biarkan lelaki tua itu bingung, dan berikan lelaki kecil yang cukup baik ini alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri untuk menerima kebingungannya. Namun, saya hanya bisa memberinya kesempatan ini lagi. Jika saya mengecewakan orang tua ini lagi, bahkan jika dia benar-benar jenius yang tiada taranya, orang tua itu tidak keberatan mematahkan bibitnya. Dalam cibiran mencibir jiwa yang tersisa di Gu Zeng, tubuh Zeng tiba-tiba bangkit, dan ketika Xiao Yan melihat ke atas, sepertinya titik hitam kecil yang samar-samar bergabung dengan awan di malam hari. Angin ribuan kaki dan ombak. Xiao Yan disambar petir, dan seteguk darah, disemprotkan ke pilar batu di depannya, menyebabkan kabut darah. Sial, ini benar-benar bencana. Mendengarkan Gu Zeng dapat menyebabkan lagu yang mengancam jiwa. Hidupku sudah berakhir kali ini. Pada saat ini, Xiao Yan hampir sepenuhnya putus asa, permainan Feng Ya sebelumnya tidak bisa lagi ditoleransi, belum lagi suara acuh tak acuh yang jelas menunjukkan niat dominasi. Setelah suara yang jelas, Gu Zeng melayang di udara dan berhenti bermain, tetapi tekanan yang menyebar dengan bebas bahkan lebih menakutkan. Sungguh paksaan yang menakutkan. Jiwa yang tersisa dapat memancarkan aura yang begitu kuat. Apa tingkat Kaisar Dou ini? Bukankah itu bintang 9? Xiao Yan merasa bahwa seluruh dunia berputar, dan semua yang ada di depannya itu juga kabur oleh darah yang mengalir ke matanya, mengubahnya menjadi merah cerah. Tapi semakin dia merasakan kekuatan lawan, semakin marah Xiao Yan. Ratusan ribu tahun kesepian, kamu begitu geli dan tak tertahankan untuk menganggapku sebagai pendengar pada awalnya, dan kamu merasakan sesak di dadamu. Setelah itu, tidak apa-apa untuk bersyukur. Sebaliknya, kamu memperlakukanku sebagai objek, akumulasi keluhan Anda untuk melampiaskan kebencian abadi Anda. Meskipun aku tidak tahu dari mana kebencianmu berasal, apa hubungannya ini denganku? Akankah Kaisar Dou tingkat atas yang bermartabat hanya melampiaskan amarahnya pada keturunannya dan menggertak Kaisar Dou tingkat rendah? Mungkinkah bahwa semua orang di kuil hati yang bertanya hanya melihat alam sepertimu? Orang yang memutuskan apakah dia bisa menjawab pertanyaan itu. Pada saat ini,
Xiao Yan sudah sangat marah. Dia akan mati pula. Bahkan jika kekuatan lawan berada di luar kemampuannya untuk melawan, dia masih harus mengajukan beberapa pertanyaan. Mendengar bahwa Xiao Yan berani mempertanyakan dirinya sendiri seperti ini, kemarahan jiwa sisa yang berniat memberi Xiao Yan kesempatan muncul kembali. Dengan ledakan keras, suara Zeng menembus ke langit lagi, bertiup di lautan kesadaran dengan kekuatan angin dan sisa-sisa awan naik ke langit dan ombak, meraung dengan suara yang sangat serak. Aku tahu kamu tidak mau, tetapi dibandingkan dengan kebencian dan kebingunganku yang abadi, apa keenggananmu? Apa yang dihitung? Apa yang diperhitungkan? Suara itu terus bergema di langit di atas lautan kesadaran, dengan sedikit rasa yang ekstrim, samar-samar mengungkapkan Shen Han yang dingin dan kelelahan, yang membuat Xiao Yan bergidik. Pada akhirnya, simpul macam apa yang bersedia menunggu di sini selama ratusan ribu tahun? Apakah benar-benar sulit untuk mengajukan pertanyaan di lantai 3 istana hati? Xiao Yan mulai berpikir liar, semakin dia memikirkannya, semakin dia ketakutan, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia menyesal telah sembarangan memasuki lantai 3. Jika Xiao Yan mendengar percakapan antara Zhen Ni dan patriark keluarga Yao saat ini, dia tahu bahwa lantai 3 dari Asking Heart Hall hanya akan menghabiskan banyak biaya jika gagal, dan masalahnya tidak akan lebih sulit daripada yang kedua, lantai sulit untuk menilai mana yang lebih mudah atau lebih sulit, harus ada banyak kepercayaan. Sangat disayangkan bahwa Xiao Yan tidak mengetahui hal ini. Dia mengalami situasi ini sejak awal ketika dia melangkah ke lantai 3, yang meninggalkan bayangan yang dalam di hatinya. Pada saat ini, tidak ada jalan keluar. Di hadapan jiwa yang tersisa ini yang tidak yakin berapa langkah lebih tinggi dari dirinya, dia hanya bisa bertaruh untuk melihat apakah dia bisa memenangkan tanggapan dari Gu Zeng. Xiao Yan merasa bahwa ini adalah jalan keluarnya, hanya kesempatan. Dia menahan sakit otak yang membelah, mengangkat kepalanya dan bertanya, berani bertanya kepada para senior mengapa mereka menyimpan dendam dan sangat bingung. Bab 634. Pertanyaan Xiao Yan sepertinya membangkitkan ingatan yang membuat sisa-sisa Gu Zeng merasakan sakit dan kebingungan, suaranya menjadi serak, sejak bertahun-tahun, saya telah menunggu selama 100.000 tahun, di istana yang gelap ini, tetapi tidak ada yang pernah memecahkan kebingungan di hati saya, bagaimana saya bisa tidak mengeluh? Hari ini, saya sangat baik sangat mudah untuk menunggu seseorang yang mengaktifkan jejak jiwa saya, tetapi Anda rendah kaisar pertarungan tingkat dengan basis kultivasi rendah, mengapa Anda harus menjawab pertanyaan saya? Serangkaian pertanyaan jelas membuka gerbang kenangan menyakitkan dari sisa-sisa Gu Zeng. Semakin banyak Gu Zeng dibuka, semakin gelap Gu Zeng, dan tak terhitung jumlahnya darah merah muncul di Zeng dari udara tipis, yang sangat merah, dan suara-suara di dalam hampir mengubah nada mereka. Saya tahu, Anda baru saja sekarat, tetapi Anda tidak melakukannya. Apa gunanya melakukannya ketika Anda mengenal Anda? Tidak bisa melakukannya. Itu hanya membuang-buang waktu satu sama lain. Atau, kamu harus mati. Tampaknya kata-kata sudah cukup diucapkan hari ini, dan sisa-sisa Gu Zeng mulai menjadi tidak sabar. Giok putih Gu Zeng seperti batang tubuh penuh retakan, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Kemudian, dengan kekuatan guntur, dia menekan Xiao Yan, ingin melihat apakah Dou di tingkat rendah ini benar-benar dapat menggantikannya. Untuk memecahkan masalah saya kebingungan sendiri atau sengaja ingin menunda waktu. Jika kehendak Xiao Yan tidak cukup kuat, dan wajahnya menunjukkan ketakutan, maka jiwa yang tersisa di Gu Zeng pasti akan berpikir bahwa Xiao Yan tidak dapat menemukan jawaban atas kebingungannya, dan kekuatan yang menggelegar ini akan memanfaatkan tren untuk membunuh Xiao Yan. Tidak heran kebencian dan kemarahan jiwa yang tersisa di Gu Zeng begitu besar, menunggu ratusan ribu tahun, menunggu seseorang untuk memecahkan teka-tekinya, tetapi tidak ada yang pernah mengaktifkan jejak jiwanya jejak diaktifkan,
dan dia berpikir bahwa kekuatannya terlalu rendah, dan dia tidak percaya bahwa dia dapat menyelesaikan keraguannya. Ini, haruskah saya mengatakan bahwa saya beruntung atau tidak beruntung? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan tersenyum masam, menghadap angin Guzeng seperti awan gelap. Dia berkata dengan tenang, jika kamu tidak mencobanya, mengapa kamu pikir aku tidak bisa menyelesaikan kebingunganmu? Jika kamu tidak memberiku kesempatan, kamu akan melakukannya, juga memotong kesempatanmu sendiri. Apakah kamu ingin menunggu lebih lama lagi dalam kegelapan tanpa batas ini? Ketika kata terakhir Xiao Yan jatuh, tekanan ke bawah dari Guzeng berhenti tiba-tiba di atas kepala Xiao Yan. Begitu Guzeng berhenti, semua angin dan ombak mereda, dan semuanya tampak membeku pada saat ini. Xiao Yan merasakan kesejukan yang berhenti di atas kepalanya, dan tahu bahwa kata-katanya berhasil, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah, karena takut jiwa sisa seperti orang gila ini akan menjadi gila lagi jika dirangsang. Melihat Xiao Yan lulus ujiannya sendiri, suara jiwa yang tersisa di Guzeng menjadi sedikit lebih lembut. Kamu masih masuk akal ketika kamu akan mati, nak, karaktermu bagus. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Senior, tolong katakan. Semangat Xiao Yan terangkat, seolah-olah dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya di kegelapan. Ini harus dimulai bertahun-tahun yang lalu. Jiwa yang tersisa di Guzeng jatuh ke sungai panjang kenangan, dengan nada kesepian dalam nadanya. Bakat lelaki tua itu tidak luar biasa saat itu, dan di benua Doudi, dia hanya bagian dari gurun yang luas. Tidak ada apa-apa selain kerikil, dan itu masih yang terkecil dan paling tidak mencolok. Hampir tidak ada seorang pun di klan yang ingin bergaul dengan saya, yang membuat orang tua ini merasa rendah diri. Mendengar ini, Xiao Yan tercengang, dia tidak mengharapkan Dou yang berdiri di puncak. Kaisar sangat tidak dikenal saat itu, tetapi tidak sulit untuk mendengar dari suara jiwa yang tersisa di Guzeng bahwa emosinya mulai meluap, tenang, tapi nadanya penuh kesedihan. Karena lelaki tua itu secara alami menyukai ritme, senjataku bukanlah pedang dan palu yang sangat umum, tetapi Guzeng yang sangat parsial. Saat itu, semua orang menyarankan saya untuk mengganti senjata saya, karena keterampilan bertarung Guzeng sangat sedikit, atau bahkan hampir tidak ada, semuanya. Saya harus mencari tahu sendiri. Jika saya adalah bakat yang luar biasa, saya akan mampu membuat terobosan sendiri, bahkan jika saya sedikit bias. Tapi di mata semua orang, saya tidak pandai sama sekali, dan menggunakan senjata bias seperti itu bahkan lebih penting. Ini seperti mengubur diri saya di lautan orang, dan saya hampir tidak dapat melihat harapan, sehingga orang-orang itu lebih terasing dari saya, dan saya telah menjadi lebih menarik diri, dan saya disertai dengan kesedihan sepanjang hari. Lalu mengapa Anda tidak mendengarkan nasihat mereka, senior, dan mengganti senjata lain? Xiao Yan tidak bisa tidak membantu tetapi bertanya. Doudi yang menggunakan senjata dalam hal temperamen sangat langka di benua Doudi. Kesulitan jalan ini mungkin tidak semudah memulai sekte besar. Alih-alih kamu, dalam menghadapi hobi dan ketidaktaatan untuk memulai jalan yang orang lain ingin kamu ambil, apa yang akan kamu pilih? Yang tersisa di Guzeng bertanya tanpa menjawab. Hobi. Xiao Yan menjawab hampir tanpa ragu, kecepatannya sangat cepat bahkan dia sedikit terkejut, tapi Xiao Yan tidak pernah menjadi orang yang bertentangan dengan keinginannya. Dia melanjutkan, jika kamu tidak bisa hidup untuk apa yang kamu cintai, bahkan jika Anda mencapai sesuatu. Saya khawatir itu sangat terbatas. Jiwa yang tersisa di Guzeng menatap mata Xiao Yan, dan ada sedikit kelegaan dalam suaranya bahwa dia menemukan seorang pria, bukankah itu kan? Namun, saya berjuang untuk waktu yang lama sebelum saya bertahan dalam diri saya sendiri. Anda lebih baik dari saya pada saat ini. Xiao Yan tersenyum malu, melihat Guzeng di depannya, memikirkan kesulitan dan keringat senior yang bertahan ini, dan akhirnya berdiri di puncak gunung, merasakan di dalam hatinya, ada rasa kagum.
Lalu apa yang terjadi kemudian? Apakah Anda menjadi kaisar puncak Dou dan mulai marah karena mengabaikan Anda di depan klan, tetapi dengan mempertimbangkan darah klan, Anda tidak dapat melampiaskan keluhan di hati Anda, jadi Anda secara paradoks terjerat dalam bagaimana menangani hubungan dengan klan di masa depan. Hubungan antara keduanya. Xiao Yan mengangkat alisnya dengan tenang, dan menebak dengan simpati, berpikir bahwa temperamen senior ini agak berubah-ubah, dan itu sangat kemungkinan dia tidak bisa memikirkannya karena ini. Jiwa yang tersisa di Guzeng terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, memang ada beberapa. Tetapi darah terhubung, dan jika bukan karena penghinaan mereka, saya tidak akan bekerja keras. Dapat dikatakan bahwa pencapaian saya juga telah bagian mereka. Bagaimana mungkin saya marah dan bingung karena hal-hal seperti itu? Lalu, Xiao Yan sedikit tersipu memikirkan menggunakan hati penjahat untuk mengendalikan perut seorang pria. Apa yang membingungkan ini? Senior selama ratusan ribu tahun. Apakah kamu ingin minum pil obat dulu? Tanpa menjawab pertanyaan Xiao Yan, jiwa yang tersisa di Guzeng tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak relevan. Apakah ini masuk akal? Xiao Yan tertegun sejenak, memuntahkan darah yang terus mengalir keluar dari mulutnya, dan berkata dengan senyum masam, "Aku tidak akan bisa menjawab pertanyaanmu untuk sementara waktu. Hasilnya masih belum sama. Apakah kamu akan membiarkanku pergi?" Tetapi segera Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan sudut matanya berkedut dengan cepat, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat. Dia bertanya, "Kamu berpikir dengan indah, dan aturannya tidak dapat diubah." Jiwa yang tersisa di Guzeng itu tenang, dan berkata dengan nada yang sangat datar, yang langsung memadamkan harapan Xiao Yan, "Saya hanya berpikir Anda enak dipandang, saya khawatir Anda tidak akan bisa terus mendengarkan cerita saya. Ada perbedaan besar bagi Anda apakah Anda minum pil atau tidak. Salah satunya adalah Anda mungkin mati sekarang, dan yang lainnya adalah Anda akan mati nanti. Anda dapat memutuskan sendiri." Sampai sekarang, sisa-sisa di Guzeng tidak benar-benar percaya bahwa Xiao Yan bisa menyelesaikan kebingungannya. Lagi pula, baginya, Xiao Yan seperti anak kecil, dan kekuatannya rendah, jadi apa yang bisa dia mengerti? Peluang, itu lebih tepat untuk mengatakan bahwa saya ingin mencari pendengar karena saya sudah terlalu lama kesepian. Jika Xiao Yan menutup telepon sekarang, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk melihat seseorang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Saya juga ingin memahami arti dari ini, memutar mata saya, mengambil segenggam pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut saya, mengunyahnya beberapa kali, dan menelannya tanpa pandang bulu. Merasakan aura pemulihan cepat Xiao Yan dan menjadi stabil, jiwa yang tersisa di Guzeng sedikit terkejut dan terus berbicara. "Tepat ketika saya merasa hidup itu suram dan putus asa, ketika saya bahkan memiliki ide untuk bunuh diri, saya bertemu seseorang selama pengalaman jalan-jalan. Seorang pria yang mengubah hidup saya, memberi saya harapan tetapi juga memberi saya kebingungan tanpa akhir." Emosi Guzeng mulai sedikit bersemangat, tetapi segera menjadi tenang setelah mencoba menekannya. Xiao Yan tahu bahwa poin kunci dari cerita itu akan datang. Jika dia tidak dapat memahami poin kuncinya, nyawa kecilnya akan benar-benar hilang, hari ini. Benar-benar tertinggal di sini, jadi saya segera menajamkan telinga dan bahkan tidak berani berkedip. Itu benar-benar jenius, penuh bakat, yang menciptakan keterampilan bertarung tingkat lanjut dari Guzeng. Menurut pendapat orang tua ini, dalam hal pencapaian ritme dan keterampilan bertarungnya dalam nada, orang ini layak menjadi master nomor 1 di benua Dodi, cukup untuk dibanggakan dunia. Berbicara tentang orang ini, pemujaan fanatik jiwa yang tersisa di Guzeng sepenuhnya terungkap, tetapi Xiao Yan sangat menyadari bahwa kata-kata dari jiwa yang tersisa di Guzeng juga mengandung keterikatan yang kuat dengan senior yang jenius. Mungkinkah dia memiliki jenis kelamin yang sama? Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Jika ini masalahnya, di benua Dodi ini,
di mana konsep pria dan wanita sangat tradisional, itu mungkin benar-benar kisah cinta yang tragis. Mungkinkah simpul di hati berasal dari ini? Xiao Yan memandang Gu Zeng dengan tatapan aneh. Jiwa yang tersisa di Gu Zeng tidak menyadari bahwa Xiao Yan berpikir liar, dan melanjutkan dengan nada mencela diri sendiri dan nostalgia yang mendalam, seperti saya, dia juga orang dengan nasib yang bengkok. Dia memiliki kehidupan yang kasar dan terlantar di masa kecilnya. Istri dan anak-anaknya meninggal ketika dia dewasa, dan tidak ada murid untuk berbakti. Mungkin dia melihat bayangan masa lalunya dalam diri saya, dan dia mendekati saya dan berkata dia ingin mengajari saya seni. Melihat bayangannya sendiri di masa lalu. Seharusnya Anda telah mencari di seluruh benua Dodi, dan Anda adalah satu-satunya yang menggunakan Gu Zeng sebagai senjata. Jika Anda tidak diterima sebagai murid, bagaimana Anda bisa menemukan seorang murid? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia membawa saya jauh dari keluarga kedokteran dan berkeliling dunia, dan mengajari saya apa yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Karena dia adalah satu-satunya orang dalam hidup saya yang membuat saya merasa hangat dan memberi saya arah untuk masa depan saya, hati, dia adalah tuanku dan orang tuaku yang terlahir kembali, jadi aku belajar dengan sangat serius, karena takut dia akan mengecewakanku sedikit pun. Bab 635. Oh, ternyata seorang guru dan seorang siswa dan seorang homoseksual. Ini bukan akhir sedikit pun. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu tidak dapat menenggelamkan air liur benua Dodi. Xiao Yan dengan sadar menyadari, berpikir bahwa sebelum dia pergi ke benua Doqi, dia tidak terlalu sering menonton serial semacam ini. Setelah beberapa saat, dia mungkin bisa meringankan beban pihak lain, kebingungan, tapi dia merasa sedikit lega. Kalian berdua, tuan dan murid, bergantung satu sama lain seumur hidup. Anda harus memiliki hubungan yang dalam. Lalu apa yang terjadi selanjutnya yang telah membingungkan Anda selama ratusan ribu tahun? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, bangun dari nafsunya, dan mengingat dirinya sendiri, saya datang ke sini untuk mencari wawasan menembus alam. Saya tidak ingin membuang banyak waktu mendengarkan sisa-sisa Gu Zeng menggambarkan potongan-potongan mereka satu persatu, dan dengan cepat menyela. Kata-kata Xiao Yan sepertinya menyengat rasa sakit terdalam di hati jiwa yang tersisa di Gu Zeng, dan nadanya berangsur-angsur menjadi bernada tinggi, meskipun saya bekerja sangat keras pada waktu itu, karena keterbatasan bakat, tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak bisa melakukannya. Untuk membuatnya puas, Anda harus tahu bahwa ki pertempuran dapat terakumulasi perlahan seiring waktu, dan kemudian berubah dari kuantitas ke kualitas, tetapi Gu Zeng berbeda. Gu Zeng berfokus pada kesesuaian antara ritme dan kekuatan jiwa. Dapat dikatakan bahwa jiwa lebih penting daripada ki pertempuran, tetapi kekuatan jiwa bukanlah sesuatu yang dapat ditingkatkan hanya dengan kerja keras, tetapi juga dengan pemahaman. Anda harus jelas tentang ini. Xiao Yan secara alami tahu ini dan mengangguk. Diam-diam, setiap kali saya menghadapi mata guru yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaan saya, hati saya terasa seperti 1000 luka. Jadi saya bekerja lebih keras untuk berlatih, dan beberapa kali saya hampir mati karena cerukan dendam dan kekuatan jiwa. Ketika sisa jiwa di Gu Zeng menyebutkan penebusan dosa yang kejam ini, nadanya tidak terlalu berfluktuasi. Tampaknya kematian bukan masalah besar baginya, tetapi kata-kata berikutnya menunjukkan kegembiraannya. Yang ingin saya dapatkan sebenarnya sangat sederhana, bahkan hanya sedikit senyuman dan sedikit pengakuan dari guru dapat mengisi hati saya dengan kebahagiaan. Namun, guru tidak pernah menunjukkan kepuasan apapun kepada saya, dan dia tidak pernah menunjukkan kepuasan apapun kepada saya. Saya tidak mengerti, meskipun dia tidak puas dengan kualifikasi saya, tetapi saya adalah satu-satunya penerusnya, bahkan jika itu untuk menyemangati saya, mengapa dia menolak untuk menerima sedikit sedekah? Apakah ini hal yang sulit? Apa yang bisa saya lakukan?
Yang paling tidak saya mengerti dan terima adalah bahwa meskipun dia mengajari saya segalanya, dia tidak pernah mengizinkan saya untuk memanggilnya Tuan. Omong-omong, jiwa yang tersisa di Gu Zeng bahkan lebih bersemangat, dan senar Zeng bergetar dengan cepat. Beberapa saat, dia berteriak dengan suara serak, bagaimana bisa ada master seperti itu di dunia? Karena kamu tidak ingin mengenaliku sebagai murid, mengapa kamu ingin mengajariku apa yang telah kamu pelajari sepanjang hidupmu? Aku tidak mau mengakuinya. Mengapa kamu menerimaku sejak awal? Kenapa? Di akhir teriakannya, dia terisak dalam diam, kesedihan yang mendalam meresapi seluruh lautan kesadaran. Itu sebabnya itu terjadi. Wajah Xiaoyan memerah, dan dia merasa pikirannya sebelumnya terlalu kotor. Dia sangat terpengaruh oleh kesedihan Gu Zeng, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak bertanya kepada tuanmu mengapa? Ya, jiwa yang tersisa di Gu Zeng bergumam, Tuan berkata, kapan saya akan memanggilnya? Tentang kualifikasi guru. Lalu apa yang terjadi? Xiaoyan menarik napas lega, menenangkan dirinya, dan terus bertanya. Dari sudut pandang Xiaoyan, sesuatu pasti telah terjadi kemudian yang akan merangsang jiwa-jiwa yang tersisa di Gu Zeng. Jika tidak, kebaikan guru akan seperti gunung. Jika hanya seperti itu, jiwa-jiwa yang tersisa di Gu Zeng pasti tidak akan sebuah simpul yang tidak bisa dipecahkan selama 100.000 tahun. Bab 636. Gu Zeng masih tenggelam dalam kesedihan kenangan, dan baru bangun setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, nanti. Ada masa depan yang tak tertahankan. Xiaoyan tidak berbicara, dan diam-diam menunggu kalimat berikutnya. Kemudian, suatu hari, guru terluka parah dalam pertarungan dengan musuh. Suara sisa di Gu Zeng sangat sedih, itu adalah cedera yang sangat serius, dan itu adalah cedera yang tidak dapat disembuhkan oleh guru bahkan jika dia membakar nyawanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam tuanku. Guru menghentikan saya, mengatakan bahwa lawan saya juga terluka parah dan tidak akan hidup lama. Tepat ketika Tuan akan mati, mata Tuan mulai melembut, dan ada Tuan di sana. Cinta yang belum pernah ditunjukkan kepadaku. Omong-omong, 2 tetes air jatuh ke tubuh Zeng, jernih seperti air mata. Tahukah Anda, saya sangat senang dan bahagia saat itu. Saya pikir guru mengenali saya sebagai murid yang malang, memeluk tubuh guru dan berteriak kepada guru, jangan tinggalkan saya sendiri. Jiwa yang tersisa di Gu Zeng terus berkata, mata Xiaoyan memerah saat mendengar ini. Senior ini seperti anak kecil yang kekurangan kasih sayang dari ayahnya, dia hanya ingin diakui oleh tuannya, sayangnya baru disadari saat ini, apakah sudah terlambat? Namun, nanti lebih baik daripada tidak sama sekali. Tepat ketika Xiaoyan berpikir seperti ini, nada jiwa yang tersisa di Gu Zeng tiba-tiba menjadi dingin. Tuan sudah tidak dapat berdiri diam, tetapi dia masih mendorongku menjauh dariku, yang memeluknya erat-erat, dan berkata dengan ringan bahwa aku masih tidak bisa berteriak pada tuannya. Kenapa? Xiaoyan sedikit bingung, bahkan jika dia akan mati, dia tidak membiarkan murid-muridnya memanggilnya, Tuan. Tuan ini terlalu tidak ramah. Jiwa yang tersisa di Gu Zeng tertawa terbahak-bahak, dan ada lebih banyak tetesan air di Zeng, seperti air mata yang tidak bisa berhenti mengalir dari matanya. Hatiku hampir hancur, dan aku menangis dan bertanya kepada tuannya mengapa dia tidak melakukannya. Dia mengenali saya sebagai murid sebelum dia pergi, apakah karena saya terlalu tidak memuaskan dan ketekunan saya terlalu lambat untuk mempermalukan guru? Tapi saya telah mencoba yang terbaik, dan tidak ada yang bekerja lebih keras dari saya di jalan pertumbuhan. Juga, guru akan segera meninggal dunia dari dunia ini. Jika saya tidak bisa berbakti kepada guru sebagai murid, saya akan malu dengan karunia guru mengajar seni sepanjang hidup saya, dan saya tidak akan pernah merasa nyaman apakah guru tega membuatku merasa bersalah karena mengikutinya sepanjang hidupku. Anda tahu guru, apa yang Anda katakan? Jiwa yang tersisa di Gu Zeng tiba-tiba bertanya pada Xiaoyan, yang sudah sedikit terpana.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya diam-diam, karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang akan dikatakan oleh master eksentrik itu. Meskipun dia menangkap sesuatu dengan samar, dia masih tidak yakin. Gu Zeng bergumam, Tuan berkata, ketika saya melampaui dia, kapan saya akan memanggilnya Tuan? Saya tercengang pada waktu itu. Tuan adalah orang dengan bakat luar biasa, dan ketika dia sekarat, dia sudah menjadi bintang 8 yang terlambat pertempuran kaisar. Alam jiwa pada tahap awal dunia, dan saya baru saja menembus ke tingkat pikiran setelah berlatih begitu keras, dan saya bahkan tidak dapat mencapai kaisar pertempuran bintang 7. Bayangkan saja, dengan bakat saya, sudah angan-angan untuk dekat dengan kekuatan Tuan, apalagi melebihi. Sekarang, Guru, bukankah ini berarti bahwa Anda tidak akan pernah mengenali saya sebagai murid? Hati Xiao Yan masam, dia mengerti kesedihan di hati jiwa yang tersisa di Gu Zeng, dan ingin mencerahkannya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi saya berlutut di depan tuannya dan memohon padanya untuk mengizinkan saya meminta tuannya mati untuknya sebelum dia pergi, untuk membayar tuannya untuk kebaikannya kepadaku. Rahmat mengajar seni. Gu Zeng patah hati dan melanjutkan, tetapi tuan itu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, meninggalkanku satu kalimat dan meninggal. Apa? Xiao Yan sedikit gugup. Kata-kata ini mungkin menjadi alasan paling penting mengapa sisa-sisa Gu Zeng telah dikacaukan selama ratusan ribu tahun, dan itu juga merupakan kunci apakah dia dapat memecahkan kebingungan untuk masa depan Gu Zeng. Guru berkata bahwa semua jawabannya kepada saya dan penjelasannya kepada saya ditulis pada secarik kertas dan disimpan di Gu Zeng. Tetapi saya harus ingat bahwa ke-18 senar harus dipatahkan. Baru setelah itu saya dapat mencabutnya, jika tidak, jiwa tidak akan memaafkanku. Xiao Yan memandang Gu Zeng di depannya dan mengerti bahwa Gu Zeng ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh tuannya saat itu. Tuan, senar Gu Zeng ini semuanya terbuat dari urat hewan purba dan eksotik. Jika Anda ingin mematahkannya, bahkan guru pun sulit melakukannya. Bagaimana saya bisa melakukannya? Itu harus lebih kuat dari guru. Ini tidak sama dengan sebelumnya, apakah itu berarti dia tidak akan pernah mengenali saya? Sebagai murid, dia tidak akan mengenali saya ketika dia sekarat. Jiwa yang tersisa di Gu Zeng meraung, dan tetesan air mengembun oleh kekuatan jiwa mengalir semakin banyak, dan bergabung menjadi aliran kecil dan jatuh ke lautan pengetahuan. Tetapi saya masih tidak berani menentang kata-kata terakhir guru, meskipun saya pikir saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Jiwa yang tersisa di Gu Zeng itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, jadi, hari demi hari, tahun demi tahun, saya tidak berhenti dan bermain, dan mengabdikan diri pada latihan Gu Zeng. Ketika saya memecahkan setiap string sitar sampai saya memecahkan string ke-18, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan saya juga mencapai puncak 8 bintang secara tidak sadar, dan kekuatan jiwa juga telah mencapai pada tahap awal panggung dunia, itu akan menerobos ke panggung tengah. Puncak bintang 8. Kekuatan jiwa akan menembus ke tahap tengah dunia. Pupil Xiao Yan menyusut menjadi jarum. Dia tidak dapat membayangkan bahwa orang ini dapat mencapai tingkat setinggi itu dengan bakat biasa di bawah obsesi. Tidakkah menurutmu itu luar biasa? Seolah melihat melalui pikiran Xiao Yan, jiwa yang tersisa di Gu Zeng bertanya dengan ringan, dengan nada ejekan terhadap dirinya sendiri, saya merasakan hal yang sama pada saat itu adalah ketinggian yang tidak pernah saya impikan, dan saya benar-benar mencapainya. Berani bertanya kepada para pendahulu, bagaimana kekuatan jiwamu mencapai tingkat dunia? Xiao Yan sangat terkejut, dan dia sangat haus akan pengetahuan. Jika bahkan kekuatan jiwa bakat dalam jiwa sisa Gu Zeng ini dapat menembus ke tingkat dunia, maka bukankah akan ada jalan pintas menuju kemajuan kekuatan jiwa? Jika dia tahu sedikit tentang itu, akan mudah untuk menerobos ke peringkat disengaja. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Semua ini adalah pujian guru.
Mendengar pertanyaan Xiaoyan, suara jiwa yang tersisa di Guzeng bergetar. Pesan guru telah menjadi motivasi terbesar bagi saya untuk berlatih keras, dan berlatih siang dan malam memberi saya kesadaran tiba-tiba di alam jiwa. Kemudian, saya menyadari bahwa bakat saya yang asli tidak seburuk itu, tetapi milik orang yang terlambat berkembang di jalan pencarian. Yang disebut latte bloomer mengacu pada pengalaman hidup dan pasang surut paruh pertama kehidupan, yang pada akhirnya akan membuka bakat dan bakat yang mempesona yang awalnya tersembunyi di kedalaman lautan pengetahuan. Ternyata Xiaoyan mengempis seperti bola yang kempes, dan segera mematahkan delusi mengambil jalan pintas. Namun, ketika saya tidak bisa menahan kegembiraan di hati saya perlahan membuka tubuh Zeng dengan tangan gemetar, dan mengeluarkan selembar kertas. Apakah Anda tahu apa yang tertulis di atasnya? Nada jiwa yang tersisa di Guzeng tiba-tiba menjadi sangat membosankan. Bab 637. Apa yang tertulis? Hati Xiaoyan terhenti, dan itu adalah saat yang paling kritis. Xiaoyan ingin tahu rahasia menakjubkan apa yang ada di dalamnya. Dan biarkan Guzeng menjadi sangat tertekan. Tidak ada satu kata pun, itu hanya selembar kertas putih. Jiwa yang tersisa di Guzeng tiba-tiba tertawa, dan ada kesepian yang tak ada habisnya dalam tawa, dan kemudian saya melihat selembar kertas putih berubah dari tubuh Zeng, ditangguhkan dalam kesadaran atas laut. Meskipun diubah oleh kekuatan jiwa, kertas putih itu masih sangat nyata, mengembalikan penampilan aslinya. Mungkin ada rahasia yang tersembunyi di sini, atau diperlukan metode khusus agar teks di dalamnya terungkap. Kamu pasti berpikir begitu. Melihat ekspresi kaget Xiaoyan, sisa-sisa Guzeng berpikir bahwa Xiaoyan seperti dulu, saya biasanya tidak menyerah dan berkata sambil mencibir. Xiaoyan tidak mendengar kata-kata jiwa yang tersisa di Guzeng, otaknya berjalan cepat. Melihat selembar kertas kosong di udara, dan kemudian menghubungi sisa-sisa Guzeng, Xiaoyan merasa bahwa dia telah membersihkan awan yang terselubung di depannya, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Hoho, kenapa aku tidak bisa memikirkan caramu memikirkannya? Sisa-sisa di Guzeng berpikir bahwa Xiaoyan tercengang, dan tidak bisa menjawab pertanyaannya sendiri sama sekali, dan terus menertawakan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya belum didamaikan. Saya bahkan tidak ingin percaya bahwa saya telah menunggu bertahun-tahun tanpa akhir, dan satu-satunya keyakinan yang mendukungnya adalah selembar kertas kosong. Saya tidak percaya bahwa guru akan berbohong kepada saya, jadi saya membawa selembar kertas ini ke ujung bumi dan mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada akhirnya, ini adalah selembar kertas putih yang paling tidak berharga. Hahaha. Saya awalnya berpikir bahwa setelah bertemu guru, saya akan memiliki seseorang yang akan mengenali diri saya sendiri, dan bahwa masa depan yang gelap dan tanpa harapan akan memiliki penghiburan dan harapan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa bahkan Tuan tersayang saya membodohi saya, dan dia telah membodohi saya selama sisa hidup saya. Mungkin, di mata guru, saya akan selalu menjadi murid yang tidak memuaskan, dan saya tidak akan pernah bisa mencapai tingkat itu untuk mengetahuinya. Ini adalah rahasia, jadi guru hanya memasukkan selembar kertas putih di Guzeng untuk acuh tak acuh terhadap saya. Jiwa yang tersisa di Guzeng menjadi lebih rendah dan lebih rendah, dan tetesan air yang mengalir dari Zeng putih berangsur-angsur berubah menjadi merah, memerah seperti darah, dengan noda darah di semua tempat. Bintik-bintik itu mengejutkan. Mendengar pikirannya yang merasa benar sendiri, Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama, merasakan semangat jiwa yang tersisa di Guzeng. Siapapun yang telah ditipu oleh orang yang dicintai selama ratusan ribu tahun, dan gagasan untuk memperjuangkannya seumur hidup hancur saat dia mendapatkan kebenaran, pukulan semacam itu sangat besar. Xiaoyan dapat sepenuhnya memahaminya, pikiran senior ini. Hanya saja, mengapa saya merasa bahwa jawaban ini tampaknya sangat sederhana, tidak ada kesulitan sama sekali, apakah karena saya melakukan kesalahan?
Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik selembar kertas putih yang masih mengambang di udara, dan gagasan yang dia yakini menjadi ragu-ragu. Siapapun yang memasuki lantai 3 dari Asking Heart Hall yang legendaris dan menemukan pertanyaan yang menurutnya sederhana atau bahkan idiot, pertama-tama akan meragukan apakah penilaiannya salah. Ini adalah sifat manusia, dan Xiao Yan tidak terkecuali. Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Yan bertanya, "Kamu tidak mengerti mengapa tuanmu tidak mengenalimu sebagai murid sebelum dia meninggal, apalagi mengapa dia mengatakan ada pesan tetapi hanya selembar kertas kosong. Apakah ini yang membuat para senior bingung?" Jiwa yang tersisa di Guzeng tidak menyembunyikan apapun, dan ada keluhan dan kebingungan yang mendalam dalam jawabannya. "Senior, sebagai kaisar pertempuran puncak bintang 8, kualifikasi Anda tidak buruk, dan Anda tidak dapat menjawab pertanyaan ini." Xiao Yan tersenyum pahit, senyumnya pahit dan pahit. Dia sekarang hanya berharap bahwa jiwa yang tersisa ini tidak dapat memecahkan masalah yang begitu sederhana karena pemikirannya telah menembus ke sudut tanduk banteng, dan idenya benar. "Jangan salah, ini terkait dengan hidupmu sendiri." Xiao Yan berteriak dalam hatinya. "Haha, itu benar, aku telah berpikir keras tentang hal-hal yang tidak dapat ku mengerti sepanjang hidupku. Bagaimana kamu, seorang anak muda yang baru hidup beberapa tahun, mengerti? Aku benar-benar bingung, mungkin. Aku hanya ingin mencari seseorang untuk mendengarkan kesedihanku." Jiwa yang tersisa di Guzeng benar-benar salah memahami maksud Xiao Yan, tawa mulai histeris, darah dan air mata di udara menjadi lebih tebal, dan tetesannya seperti patah hati. Hati Xiao Yan menjadi semakin gelisah. Apa ini? Mendengarkan jiwa yang tersisa di Guzeng, sepertinya kesabarannya dengan dirinya sendiri telah habis. "Terima kasih telah mendengarkan. Saya merasa jauh lebih nyaman setelah kata-kata ini. Anda selalu dapat menemani saya dalam kegelapan ini dengan kebingungan saya." Seperti yang diharapkan, suara jiwa yang tersisa di Guzeng bernada tinggi, dan niat membunuh terungkap secara bertahap. Dalam menghadapi kematian yang akan datang, dahi Xiao Yan berkeringat seperti hujan, dan tidak mungkin lagi untuk tetap tenang. Matanya tertuju pada 18 senar sitar yang akan bergerak, dan dia melompat dengan cepat, menunjuk ke Guzeng dan memarahinya. "Sudah larut malam, kesalahan besar, bahkan pertanyaan yang begitu sederhana. Saya tidak dapat mengetahuinya, saya pikir Anda idiot, dan saya pikir semua orang idiot seperti Anda. Tidak peduli apakah tebakannya benar atau salah, jika dia baru saja mati di sini di sia-sia." Xiao Yan merasa bahwa dia idiot, setidaknya sebelum pihak lain membunuhnya, ada baiknya untuk mendapatkan kembali omelan, belum lagi Xiao Yan masih memiliki kepercayaan pada kesimpulannya sendiri. "Kamu, kenapa?" Jiwa yang tersisa di Guzeng telah dimarahi secara langsung dengan kata-kata jelek seperti itu. Dia tiba-tiba marah, dan suara Zeng berdiri, bergetar di lautan kesadaran jiwa Xiao Yan. "Kamu benar-benar idiot ketika kamu mengatakan kamu idiot. Mungkinkah kamu tidak ingin tahu jawabannya?" Xiao Yan menyingkir. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, punggungnya lurus, dan dia menatap Guzeng tanpa rasa takut. Itu adalah serangkaian orang bodoh yang sangat marah dengan jiwa yang tersisa di Guzeng sehingga satu Buddha naik ke surga dan dua Buddha lahir. Xiao Yan berdarah dari pori-pori di sekujur tubuhnya, wajahnya pucat, dan sudut mulutnya berkedut. "Anda tidak boleh pingsan, jika tidak maka akan berakhir." Xiao Yan menahan pusing, menggigit ujung lidahnya, semburan rasa sakit disertai darah segar membuat pemikiran Xiao Yan yang bergerak cepat menjadi lebih jernih. "Jadi, apakah kamu masih ingin tinggal di tempat yang gelap dan hantu ini selama ratusan ribu tahun? Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu khawatir. Aku yakin kamu benar." Xiao Yan hampir menghabiskan semua kekuatannya yang tersisa. "Berjuang," berteriak pada Guzeng. "Kamu bajingan, kamu berani menyebut orang tua itu idiot.
Jika aku tidak ingin mendengar apakah kamu bisa memecahkan kebingungan orang tua itu akan membunuhmu dengan menjentikkan jarinya. Zeng sedikit gemetar, dan sisa-sisa di Guzeng berkata dengan marah, menekan niat membunuh. Bab 638. Hoho, jika junior tidak bisa menyelesaikan kebingungan senior, belum terlambat bagi senior untuk melakukan sesuatu pada junior. Xiao Yan menghela nafas cemberut di dadanya, dan menerimanya begitu dia melihatnya. Nadanya menjadi lebih sopan. Sebaliknya, jika Anda tidak tahu keseriusannya, jika Anda benar-benar membuat marah sisa-sisa Guzeng, itu bukan lelucon. Bicaralah, cepat. Jiwa yang tersisa di Guzeng meraung, berkelahi dengan Xiao Yan. Suara yang bergema di langit meledak seperti petir. 18 senar tegang memancarkan kematian dalam cahaya redup cahaya Xiao Yan. Selama Xiao Yan berani berbicara omong kosong lagi, akan segera membuat jiwa Xiao Yan memutuskan lautan pengetahuan. Berani mengajukan pertanyaan kepada senior. Apakah alasan mengapa tuanmu tidak mengenalimu sebagai muridnya karena kultivasimu yang rendah? Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat, dan dia merasa sangat gugup. Kamu bisa mengatakan itu. Jiwa yang tersisa di Guzeng ragu-ragu sejenak, tetapi masih menjawab dengan tenang. Bagaimana tingkat kultivasi senior sekarang dibandingkan dengan tuanmu? Sedikit lebih kuat dari tuanmu. Jiwa yang tersisa di Guzeng sepertinya menyadari sesuatu. Tuanmu pernah berkata bahwa selama pendahulumu melampaui dia akan mengakui bahwa kamu adalah muridnya. Xiao Yan dengan sabar mengajukan pertanyaan lain untuk membimbing jiwa yang tersisa di Guzeng untuk menganalisis diri. Karena Xiao Yan sangat jelas, bagi jiwa sisa kaisar pertempuran puncak bintang 8 di depannya, dia adalah semut kecil, dan jika orang kuat marah dengan semut, sarang semut dapat dihancurkan. Suasana hati jiwa terlalu tinggi dan dia secara tidak sengaja bunuh diri karena kesalahan. Xiao Yan merasa bahwa akan lebih tepat baginya untuk mencerahkan dirinya sendiri. Ya, jiwa yang tersisa di Guzeng menamparkan tubuh Zeng, dan tertegun lama dalam kesadaran yang tiba-tiba, dan kemudian air mata tiba-tiba mengalir di tubuh Zeng. Ternyata saya telah memenuhi persyaratan Tuan, dan saya sudah menjadi murid Tuan. Hahaha, Tuan, apakah Anda melihatnya di roh surga? Murid itu telah memenuhi persyaratan Anda. Sisanya jiwa di Guzeng tampak seperti kegilaan, tumpukan tahun depresi yang tak terhitung jumlahnya tersapu, dan Guzeng diayunkan ke langit dalam ekstasi. Xiao Yan akhirnya menghela napas lega, berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan hidupnya sekarang. Namun, kelengkungan sudut mulut Xiao Yan belum membuka lengkungan yang menyenangkan, dan jiwa kecil Xiao Yan yang berubah menjadi tiba-tiba bangkit dengan kedua kaki terangkat dari udara, lehernya dijepit oleh tangan raksasa yang tak terlihat, menyebabkan Xiao Yan untuk memutar matanya dengan gila. Begitukah caramu memperlakukan orang yang memecahkan teka-tekimu? Xiao Yan meraung dan menatap Guzeng. Karena lelaki tua itu telah memenuhi persyaratan tuannya dan memenuhi syarat untuk menjadi murid tuannya, mengapa tuannya meninggalkan saya selembar kertas kosong? Jiwa yang tersisa di Guzeng bertanya dengan marah, orang tua itu bisa mengabaikannya. Perlakuanmu sebelumnya kepada lelaki tua itu penghinaan kasar, tetapi jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang akan membuat lelaki tua itu lega, jangan salahkan lelaki tua itu karena kasar. Suara jiwa yang tersisa di Guzeng sangat bersemangat, penuh hasrat telanjang untuk jawabannya. Xiao Yan benar-benar memiliki keinginan untuk memarahi ibunya saat ini. Nenek, saya pernah melihat orang bodoh, tetapi saya belum pernah melihat orang bodoh seperti itu. Saya benar-benar kecanduan mengebor tanduk banteng, dan saya masih harus terus mengganggu tuan muda dengan pertanyaan sederhana seperti itu. Xiao Yan berpikir dengan marah, tuanmu mengatakan bahwa ada pesan di Guzeng, tidak lebih dari untuk mendorong Anda untuk terus membuat kemajuan. Ketika Anda dapat membuka Guzeng, itu berarti kekuatan Anda telah melampaui tuanmu, dan tuanmu puas. Guru juga menulis pesan kentut. Saya memarahi dan mengutuk dalam hati saya,
tetapi Xiao Yan tahu bahwa jika dia benar-benar menjelaskan jiwa yang tersisa di Guzeng secara langsung, hidupnya mungkin tidak bebas dari kekhawatiran, tetapi dia akan dipukuli sampai mati. Kematian kepala babi benar-benar tidak dapat dihindari. Mungkin dia harus menggali lebih banyak tentang jasa tuannya, memperbesar citra cemerlangnya, sehingga jiwa-jiwa yang tersisa di Guzeng akan selalu hanya mengingat kebaikan tuannya, dan kemudian meninggalkan dunia ini dengan puas. Xiao Yan berpikir begitu. Ayo. Melihat Xiao Yan mengerutkan kening, jiwa yang tersisa di Guzeng meraung dengan tidak sabar. Hati Xiao Yan sedikit tersentuh, dia menatap Guzeng, yang mulai tidak sabar, dan berkata, "Saya selalu menjaga kebaikan guru." Tampaknya senior adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Apa hubungannya dengan selembar kertas kosong itu? Generasi yang lebih muda berarti bahwa setiap guru yang memiliki murid kebaikanmu akan bangga. Jangan mengubah topik pembicaraan dan fokus pada poin utama. Sisa di Guzeng jelas tidak ingin mendengar Xiao Yan bermain haha. Menjilat bibirnya, Xiao Yan menatap 18 senar Guzeng, matanya menyala, dan dia akhirnya menemukan titik masuk untuk memperbesar citra mulia tuannya. Xiao Yan bertanya, "Apakah tuanmu memberimu semua uang yang dia berikan padamu tanpa ragu-ragu? Apakah Guzeng yang dia tinggalkan untukmu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya?" Setelah meminta 2 kali berturut-turut, jiwa yang tersisa di Guzeng sedikit tercengang, dan senar Guzeng mengeluarkan jejak suara perjuangan, dan kemudian berkata, "Guzeng ini memang hal favorit guru selama hidupnya, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan tubuhnya, dan apakah dia mengajari saya segalanya? Saya bisa yakin, tetapi setelah melihat kertas kosong, saya memiliki beberapa keyakinan, walaupun saya tidak bisa begitu yakin." Semakin banyak sisa di Guzeng berbicara, semakin banyak tubuh Zeng bergetar, semakin suara itu bergetar, dan ada suara isak tangis yang samar, seolah-olah dia ingat apa yang telah guru lakukan padanya. Melihat jiwa yang tersisa di Guzeng, Xiao Yan menjadi lebih percaya diri, dan sambil mengklarifikasi pemikirannya, dia perlahan membuka mulutnya untuk menganalisis. Guzeng ini adalah senjata yang tak tertandingi, dan itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup tuanmu. Jika Anda tuan bukan aku mencintaimu, tetapi tidak mengenalimu, bagaimana tuanmu bisa meninggalkanmu Guzeng yang tidak pernah meninggalkanmu ketika dia sekarat? Dari 8 bintang dan dunia dengan bakatmu, alam jiwa, melebihi tuanmu. Xiao Yan hanya menyebutkan beberapa kata tentang sisa-sisa Guzeng. Senarnya bergetar hebat, tanpa aturan apapun, seperti suasana kacau balau sisa-sisa Guzeng saat ini. Dalam kebingungan, 18 senar sitar menjadi semakin erat, dan jiwa yang kuat berdampak pada senar dan siap untuk pergi. Suara senar belum dimulai, tetapi kekuatan jiwa dari lautan pengetahuan telah lama dihindari oleh naluri, dan dalam sekejap, ruang hampa terbentuk di sekitar Guzeng, dan Xiao Yan akan mati lemas. Xiao Yan, jari-jari tak kasat mata di Guzeng, tidak bisa melihatnya, tetapi perjuangan batin yang sengit dari jiwa yang tersisa di Guzeng dapat dilihat pada frekuensi gemetar kecepatan tinggi dari senar sitar. Xiao Yan benar-benar khawatir, jika jiwa yang tersisa di Guzeng tidak bisa mengendalikan pikiran seseorang dan memetik senar yang begitu kencang hingga seolah putus, begitu serangan kekuatan penuh yang memadatkan kekuatan jiwa kelas dunia dikirim, tidak akan ada hasil. Xiao Yan sangat gugup sehingga dia berkeringat deras, dan sarafnya yang tegang tidak lebih longgar dari senar Zeng. Waktu keheningan yang mati selalu tampak sangat lama, tetapi dalam beberapa detik, Xiao Yan tampaknya telah menghabiskan setengah abad. Dalam keheningan yang mati, jari-jari tak terlihat dari jiwa yang tersisa di Guzeng mengepal semakin erat, memegang 18 senar Zeng bersama-sama dengan erat. Saya ingat betapa baiknya tuan saya kepada saya, dan saya juga ingat selembar kertas kosong yang saya lihat di belakang saya ketika saya membuka Zeng setelah saya memenuhi persyaratan. Jiwa Guzeng yang tersisa tidak dapat lagi menahan emosi saya dalam siksaan.
inkonsistensi, dan seutas tali Zeng tiba-tiba terlepas dari jari-jarinya. Benang itu keluar dan memantul berat pada Zeng putih murni, menimbulkan gema yang sangat tajam. Gema itu dengan cepat berubah menjadi riak tak terlihat di udara. Gelombang melonjak kemanapun mereka pergi, dan rasa sakit yang menusuk segera menyebar dari pikiran Xiaoyan ke seluruh tubuhnya. Untungnya, hanya satu string sitar yang dimainkan, tetapi meskipun demikian, Xiaoyan tidak tahan dengan rasa sakit yang parah dari jiwanya yang terluka, semuanya runtuh. Maafkan aku melewatkannya untuk sementara waktu. Jiwa yang tersisa di Guzeng bangun dan dengan cepat meminta maaf, untungnya kamu baik-baik saja. Aku akan mati, terluka terus-menerus, tubuhnya sangat lemah, seluruh tubuhnya dingin dan berkeringat, dan dia mengeluh dengan suara rendah. Mengeluh adalah mengeluh, tetapi Xiaoyan terkejut dengan kesalahan jiwa yang tersisa di Guzeng. Kaisar pertarungan puncak bintang 8 ini tampaknya telah menjalani seluruh hidupnya untuk mendapatkan persetujuan tuannya. Di balik paranoia ekstrim ini, pasti ada kesepian dan rasa sakit yang ekstrim. Dia bekerja keras, kalau tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kebingungan sisa Guzeng ini masih akan memiliki beberapa penyesalan, dan saya akan sangat menderita. Selain itu, dengan analisisnya yang mendalam, Xiaoyan mulai menemukan bahwa penguasa jiwa yang tersisa di Guzeng adalah orang yang dingin di luar dan hangat di dalam, bersedia memberikan segalanya untuk murid-muridnya, dan seorang senior, layak dihormati. Mengabaikan senyum malu dari jiwa yang tersisa di Guzeng, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah senior sendirian, tanpa khawatir, dan bahkan merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia, dan hanya tuanmu yang memperlakukanmu sebagai kerabat? Saya sebenarnya yatim piatu. Jika tidak ada tuan, saya khawatir saya tidak akan bisa hidup lama lagi. Saya hanya memiliki tuan sebagai saudara, jadi saya rela melakukan apa saja untuk tuan, bahkan dengan mengorbankan nyawa. Meskipun jiwa yang tersisa di Guzeng tidak tahu apa yang diminta Xiaoyan, dia masih menjawab dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian dia menjadi bingung lagi. Saya tidak menyangkal rahmat guru untuk menciptakan saya kembali. Melalui Anda, saya juga merasakan kasih guru untuk saya di bawah permukaan yang dingin, tetapi Anda masih tidak memberitahu saya mengapa guru meninggalkan saya selembar kertas kosong dan tidak mengenali kata-kata saya. Saya belum bertemu tuan yang begitu baik. Kamu akan menjadi dewa karena menjadi Dou di bintang 5, bagaimana kamu bisa menunggu sampai kamu terlambat berkembang? Xiaoyan mencibir dalam hatinya, dan kemudian dia menghela nafas dengan emosi. Sayang sekali dunia ini adalah hati seorang guru. Kenapa? Yang tersisa di Guzeng bertanya dengan penuh semangat. Xiaoyan melirik Guzeng dan tersenyum ringan, saya benar-benar mengerti arti dari selembar kertas kosong itu. Bab 639. Ada dukungan yang begitu besar, ditambah lagi. Apakah kamu benar-benar mengerti? Jiwa yang tersisa di Guzeng bertanya dengan heran dan tidak percaya, berpikir bahwa kebingungan yang tidak dapat dijelaskan selama ratusan ribu tahun akan segera diselesaikan, dan nadanya berubah dalam kegembiraan dan keraguan. Aku bertanya padamu, selain selembar kertas kosong, apakah kamu memiliki kebingungan lain tentang tuanmu? Xiaoyan tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Tidak ada lagi. Jiwa yang tersisa di Guzeng menjawab dengan singkat. Fiu, tidak apa-apa. Xiaoyan menghela nafas lega. Cepat dan katakan apa gunanya selembar kertas kosong itu. Jiwa yang tersisa di Guzeng tidak bisa menunggu, dan tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. Aku berkata, mengapa kamu terburu-buru? Kamu telah menunggu selama ratusan ribu tahun, dan kamu masih terburu-buru. Xiaoyan berkata dengan marah, bisakah kamu membiarkan aku mengambil napas? Takut jika Anda sekali lagi bersemangat, hidup kecil saya tidak cukup untuk Anda lempar. Oke, saya akan santai dan saya akan santai. Anda cepat dan katakan. Pada saat ini, jiwa yang tersisa di Guzeng santai seperti seorang anak yang penurut. Xiaoyan tahu kabut di laut.
Langit tiba-tiba menjadi cerah, dan Xiaoyan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa yang terkunci di tubuhnya menjadi jauh lebih lembut. Xiaoyan berhenti sejenak sebelum berkata, sebagai satu-satunya penerus tuanmu terutama harus berharap bahwa Anda akan meneruskan garis keturunan Guzengnya, dan pada saat yang sama berharap bahwa hidup Anda dapat menjadi jalan yang bangga dan bermartabat, bukan? Sebelumnya menunggu jiwa yang tersisa di Guzeng untuk menjawab, Xiaoyan terus mengatakan kata demi kata, jadi, selembar kertas kosong itu tidak lain adalah niat baik tuanmu untukmu sebelum dia meninggal. Niat baik, bekerja, peduli. Jiwa yang tersisa di Guzeng bertanya dengan suara keras. Senior, kamu tidak punya teman sejak kamu masih kecil, dan kamu telah menderita dari mata dunia, jadi untukmu, tuanmu adalah ayahmu, dukungan spiritualmu, dan kamu merindukan persetujuannya, karena itu adalah kekuatan pendorong bagi Anda untuk bergerak maju. Jika tidak, cepat atau lambat, Anda akan diliputi kegelapan, atau Anda akan jatuh dalam kesengsaraan dan kurang percaya diri. Xiaoyan terbiasa menyentuh hidungnya, menatap Guzeng, yang jelas tenggelam dalam pikiran dan tidak bergerak sama sekali dan berkata, saya tahu Anda lebih baik. Guru, Anda memahami Xing Anda dengan sangat baik, dan justru karena dia mengerti bahwa dia akan memberi Anda keyakinan ketika dia pergi, keyakinan yang akan mendukungmu untuk menjadi lebih kuat. Dia mengenalmu dengan baik, dia tahu itu selama jika kamu tidak membuka tubuh Zeng dan membaca pesannya selama sehari, kamu tidak akan menyerah selama sehari, dan akan menghidupi dirimu sendiri selama bertahun-tahun tanpa dia. Apakah ini benar-benar seperti ini? Apakah benar-benar seperti ini? Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya, jiwa yang tersisa di Guzeng menangis, tidak banyak bertanya pada Xiaoyan, tetapi bertanya pada hatinya sendiri. Dengan bakatmu, kamu bahkan tidak berpikir bahwa kamu akan melampaui tuanmu suatu hari nanti, tetapi kamu benar-benar melakukannya. Ini adalah bukti terbaik, kata Xiaoyan dengan pasti, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Lalu mengapa Tuan meninggalkan selembar kertas kosong, bahkan beberapa kata? Sisa Guzeng sekarang sepenuhnya mempercayai kata-kata Xiaoyan, tetapi kebingungan ratusan ribu tahun masih membuatnya menangis seperti itu. Dia menghela nafas, atau dia hanya berharap Xiaoyan bisa memberinya jawaban yang menghibur untuk membantunya keluar dari kebingungannya sepenuhnya. Ketika kamu melihat selembar kertas kosong itu berarti kamu telah sepenuhnya memenuhi harapan tuanmu. Dia tidak menyesal, dia hanya bisa bahagia. Apalagi yang harus aku katakan padamu? Xiaoyan berkata sambil menghela nafas lega. Anda harus berterima kasih kepada tuanmu, pada kenyataannya, dia telah melihat siapa Anda hari ini, dan saya percaya bahwa ketika Anda melihat selembar kertas kosong setelah mematahkan 18 senar sitar, Anda pasti akan memahami niat baiknya. Tuan, jejak kebingungan terakhir di jantung sisa Guzeng akhirnya menghilang, dan pikiran mendalam guru yang mengikuti kata-kata Xiaoyan dimuntahkan seperti banjir yang menghancurkan tanggul, dan ledakan konstan di langit di atas lautan kesadaran menyebabkan gelombang badai yang tak terhitung. Jumlahnya, mengguncang dunia dengan keras. Dan dari Guzeng, sosok ilusi berubah, dengan punggung menghadap Xiaoyan, sosok tinggi dan kekar itu seperti pilar yang tak tergoyahkan antara langit dan bumi. Sosok itu berlutut di tanah dengan Guzeng di kedua tangannya, berkedut hebat, air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Air mata diam lebih sedih daripada yang terdengar, dan desahan yang tertekan dan menyakitkan tampaknya ditarik keluar dari kedalaman jiwa sosok itu dan menyebar di lautan kesadaran, menenun kesedihan yang tebal. Di bawah infeksi siluet menangis diam-diam, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi air matanya secara bertahap mengaburkan visinya. Mungkin karena lelah menangis, sosok itu berhenti menangis, melihat kertas putih yang melayang di udara, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan air mata mengalir tanpa henti lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, mengangkat tangannya tinggi dan ingin menggosoknya lagi. Cinta terakhir yang ditinggalkan tuannya untuk dirinya sendiri sangat besar.
Namun, saat ini, adegan yang menghancurkan hati Xiao Yan terjadi. Sosok itu berdiri dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tidak masalah, guzeng yang dia pegang tiba-tiba jatuh. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan meraihnya, meraih satu tangan pada 18 senar sitar, lalu memegangnya dengan tangan kirinya, dan mengendurkan tangan kanannya. 18 senar sitar tiba-tiba jatuh. Zeng, senarnya terdengar renyah, dan 18 bilah jiwa melesat ke udara, dengan cepat bergabung menjadi bilah cahaya besar, dan cahaya dingin mengalir pada bilahnya seperti air musim gugur. Di depan ujung pedang yang tajam, lautan kesadaran yang lengket itu rapuh seperti selembar kertas tipis, segera terkoyak, dan bilah cahaya besar itu langsung menyerang penjahat jiwa Xiao Yan. Bayangan kematian datang begitu cepat sehingga Xiao Yan lengah. Dalam menghadapi bencana yang tak terduga ini, Xiao Yan hanya punya waktu untuk secara naluriah mengeluarkan suara, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang, dan hawa dingin yang menggigit segera menjalar ke punggungnya. Bilah cahaya terus melebar di pupilnya, dan hati Xiao Yan sangat pahit. Di laut kesadaran, semua cara seperti doki dan api surgawi tidak berguna. Dengan perbedaan kekuatan jiwa yang begitu besar, bagaimana mungkin laut kesadaran jiwanya yang rapuh dapat dipertahankan? Tanpa sadar, Xiao Yan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hatinya, sehingga keterampilan bertarung jiwanya yang kuat, King Qiong Han, tidak dapat digunakan tepat waktu. Faktanya, Xiao Yan tahu betul bahwa dalam menghadapi perbedaan besar dalam kekuatan jiwa ini, bahkan jika dia menggunakan King Qiong Han, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan situasi yang sangat buruk ini, yang hampir tak terhindarkan. Xiao Yan sangat tidak mau ketika kukunya menusuk telapak tangannya dengan ganas. Mengapa? Kenapa pria ini selalu ceroboh? Kematian yang tidak adil ini membuat Xiao Yan benar-benar memiliki keinginan untuk memarahi ibunya pada jiwa yang tersisa. Tapi apa gunanya memarahinya? Sudah terlambat untuk semuanya, bukan? Bilah cahaya sudah dekat, dan angin kencang yang dibawa olehnya telah menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya pada penjahat jiwa Xiao Yan. Tangan dan kaki Xiao Yan dingin, dan dia menutupnya dengan putus asa membuka matanya. Pada saat matanya terpejam, Xiao Yan tiba-tiba melihat sosok yang baru saja berbalik dan menatapnya dari sudut matanya. Dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan di hatinya, dan harapan lahir di hatinya, tapi segera, harapan baru itu padam. Dalam situasi ini, apa gunanya ini? Bahkan jika sosok itu adalah kaisar pertempuran puncak bintang 8, pada saat bilah cahaya akan menusuk tenggorokan, diperkirakan dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Xiao Yan dengan sedih memutuskan secercah harapan terakhir, berniat menerima akhir hidup yang tragis ini. Jiwa yang tersisa jelas tidak mengharapkan situasi seperti itu. Di bawah keterkejutan, alisnya berdiri tegak, jari-jarinya terhempas ke udara, dan kata kondensasi keluar. Gelombang suara masih bergetar di sudut mulut, dan bilah cahaya yang dingin itu keras itu berhenti di tenggorokan Xiao Yan. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Seluruh ruang laut kesadaran tampaknya telah jatuh ke dalam celah waktu, membeku selamanya. Angin berhenti dan ombak berhenti, dan tetesan air masih menyilaukan di udara untuk sesaat, dan bahkan tetesan air membeku pada saat berikutnya. Apakah ini kekuatan ranah jiwa tingkat dunia? Xiao Yan membuka matanya dan jatuh pada bilah cahaya yang berhenti di tenggorokannya. Dia tidak bisa menahan napas untuk beberapa napas. Dia mencoba menghindari bilah cahaya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Sisanya juga menghela napas dan menjentikkan jarinya lagi. Bilah cahaya besar hancur menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh satu demi satu. Pada saat ini, semuanya bergerak lagi, dan air memercik ke bawah dan memercikkan Xiao Yan kemana-mana. Xiao Yan menelan ludah dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Pada saat ini, keringat dingin dari sisa hidupnya mulai mengalir, dan tubuhnya tampaknya telah membeku setelah 100 tahun,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil lagi dan lagi. Aku jatuh cinta untuk sementara waktu dan hampir membuat kesalahan besar. Orang tua itu benar-benar menyesal. Mata sisa jiwa menunjukkan permintaan maaf. Xiao Yan kaget, melihat yang tersisa, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, berpikir dalam hati bahwa Anda, nenek, tampaknya telah melewatkan beberapa kali berturut-turut. Meskipun ada alasan untuk kesalahan, ada keadaan khusus, tapi saya juga telah memecahkan kebingungan Anda. Kesalahan berturut-turut Anda hampir dapat merenggut nyawa tuan muda, apakah mungkin untuk menghilangkannya dengan satu kata penyesalan? Xiao Yan sangat marah sekarang, wajahnya jelek. Seolah-olah dia mengerti pikiran Xiao Yan, jiwa yang tersisa tersenyum ringan, terima kasih, teman kecil, untuk memecahkan teka-teki hidupku. Kebaikanmu dan kesalahan orang tua itu baru saja dilewatkan. Orang tua itu bersedia melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan jiwamu. Benarkah? Jadi kekuatan jiwaku bisa menembus ke tingkat pikiran. Ya, meskipun terobosan itu membutuhkan akumulasi kekuatan jiwa dan persepsi, tetapi kekuatan jiwamu adalah dunia ya. Dengan kekuatan jiwa agungmu yang ditanamkan, bisakah kamu menyelamatkan rintangan ini ketika kamu menyadarinya? Xiao Yan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, suasana hatinya telah disempurnakan dengan sempurna, dan suasana hatinya telah pulih dengan sangat cepat. Dibandingkan dengan godaan besar yang dilemparkan oleh jiwa yang tersisa, apa sensasi barusan? Bab 640. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa dia bisa menggunakan bantuan jiwa yang tersisa untuk langsung menerobos ke peringkat, jiwa yang tersisa menatap Xiao Yan dan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bisa membantumu untuk langsung menerobos dunia." Kata-kata ini, seperti baskom berisi air dingin, langsung memadamkan panas di mata Xiao Yan. Bukankah ini bermain-main denganku? Tumpukan kemarahan Xiao Yan tiba-tiba naik. Senior, Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin membantu saya meningkatkan kekuatan jiwa saya. Sekarang saya berada di puncak kerajaan Kaisar. Jika Anda tidak dapat menembus ke tingkat pikiran, bagaimana Anda bisa menyebutnya promosi? Kapan Anda mendengar bahwa kekuatan jiwa dapat menembus alam tanpa mengandalkan pemahaman sendiri, tetapi langsung melalui tangan orang lain? Guzeng Remnan bertanya tanpa menjawab. Jadi, ketika Anda baru saja masuk, lelaki tua itu menemukan kaisarmu. Ketika puncak alam penuh dengan kekuatan jiwa, saya mulai bertanya-tanya. Jika tidak, bahkan jika ada lebih banyak kekuatan jiwa untuk Anda serap, itu akan sia-sia. Tetapi Anda bergegas masuk dengan terburu-buru, tanpa keuntungan sedikit pun, dan mempertaruhkan hidup Anda untuk ujian. Saya benar-benar ingin bertanya, siapa si idiot ini? Xiao Yan tertegun sejenak. Tanpa diduga, kata idiot dikembalikan kepadanya begitu cepat. Nenek, kali ini aku benar-benar kehilangan banyak uang. Karunia kekuatan, ini adalah kesempatan besar yang tidak dapat ditemukan bahkan dengan 10 matahari, tetapi sekarang, Kong bersukacita. Kesenjangan besar membuat Xiao Yan menutupi kepalanya sedikit bingung, dan dia hanya tinggal di lautan kesadaran seperti itu. Setelah beberapa lama, Xiao Yan Cai melihat jiwa yang tersisa dan bertanya dengan lemah, apa yang harus saya lakukan? Ho, Anda telah memecahkan teka-teki kehidupan orang tua ini. Tentu saja, orang tua itu tidak akan membiarkan Anda mendapatkan apa-apa. Meskipun itu tidak dapat membantumu terlalu banyak, tetapi tidak ada masalah dalam menunjukkan kepadamu misteri ranah di atas ranah kaisar. Oh, tunggu, Anda berada di ranah dunia. Jika saya terus menonton Anda mendemonstrasikan di sini, tidak akan mudah untuk menerobos ke dunia. Xiao Yan sangat gembira dan memikirkan solusi yang baik. Level I, bagimu sekarang, itu masih merupakan ranah yang sangat misterius. Itu tidak hanya mengharuskanmu untuk memahami dengan hatimu, tetapi juga memiliki persyaratan untuk level semangat juangmu. Jika tidak, kamu tidak mampu membelinya.
Dengan kekuatanmu saat ini, di tahap akhir bintang 4, paling-paling, Anda hanya bisa melihat celah antara pintu alam tingkat pikiran, yang kami sebut setengah langkah. Sisanya melirik Xiaoyan, yang segera menjadi kesal, dan melanjutkan, jangan meremehkan setengah langkah ini, itu dapat menghadirkan gerbang kerajaan di atas kerajaan kaisar di depan matamu, dan membantumu mempersingkat waktu untuk pemahaman dan terobosan. Mendengar ini, Xiaoyan segera bersorak karena menyesali bahwa tingkat pertempuran kaisarnya terlalu rendah, dan matanya berbinar. Meskipun dia tidak dapat menembus ke alam pikiran, jika seseorang membantunya membuka pintu ini, tidak, bahkan jika itu hanya celah kecil, itu bisa sangat membantu pemahamannya sendiri dan terobosan di masa depan. Anda harus tahu bahwa berapa banyak orang yang terjebak di ambang batas dan tidak dapat memperbaiki kehidupan mereka, seringkali karena mereka tidak memiliki akses. Xiaoyan, yang telah mencapai pemahaman yang jelas, mengingat sikapnya barusan, dan pipinya tidak bisa menahan merona, tetapi pada saat ini, sedikit kebingungan muncul di hatinya. Mengapa dia belum pernah mendengar metode seperti itu dari Zhan Lao dan Shizu? Mereka seharusnya tidak tahu. Jelas bukan karena keegoisan, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah metode ini sangat sulit? Atau apakah ada persyaratan yang keras? Mendengar Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini, jiwa yang tersisa tertegun sejenak, matanya sedikit suram, tetapi dia lega dengan cepat, dan menatap Xiaoyan untuk waktu yang lama. Kuichai menjawab, wah, Anda memiliki temperamen yang baik, dan Anda juga orang yang menghargai persahabatan. Saya tidak ingin memberitahu Anda apa yang ingin saya katakan, karena aku takut kamu akan terbebani. Tapi karena kamu bertanya, orang tua itu akan memberitahumu. Mata Xiaoyan tersentak. Begitu, menyusut, tentu saja, untuk mengambil setengah langkah ini harus membayar harga yang mahal. Melihat kertas putih mengambang dengan nostalgia, seolah-olah untuk mengingat momen ini selamanya, yang tersisa berkata, kekuatan jiwa tidak sama dengan semangat juang, dan sangat sulit untuk meningkatkan dunia. Untuk menerobos alam, selain kekuatan jiwa harus penuh, tetapi juga perlu dipahami, dan pemahaman semacam ini hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dalam kata-kata. Secara teoritis, orang lain tidak dapat membantu Anda, tetapi sebenarnya ada cara untuk membantu Anda mengambil setengah langkah. Hanya saja metode ini memiliki persyaratan tinggi pada jiwa pemandu, dan itu cukup merusak. Itu memakan jiwa pemandu. Matanya menyapu Xiaoyan, jiwa yang tersisa berpikir, dan wajahnya menjadi khusyuk. Menggunakan sumber jiwa Anda sendiri untuk membimbing, biarkan pendatang baru melihat beberapa misteri alam yang lebih tinggi. Sumber jiwa mudah terluka, dan sangat sulit bagi cahaya untuk pulih setelah jangka waktu yang lama, dan jiwa yang serius dapat diturunkan secara langsung. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang mau menggunakan metode ini, dan metode ini telah hilang secara bertahap. Saya juga mempelajari metode ini setelah tuan saya menggunakannya sekali sebelum saya menembus tingkat pikiran. Ciptaan macam apa? Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk berpikir secara mendalam tentang kerusakan dalam hal ini, dia masih meremehkan keseriusan konsekuensinya. Bayangkan saja, siapapun yang menerobos situasi ini bukanlah orang dengan bakat luar biasa atau peluang besar. Bagaimana mungkin orang dengan keanggunan tiada taraf mengambil risiko besar untuk membuat pengorbanan besar untuk bintang yang sedang naik daun? Keuntungan dan kerugiannya jelas sekilas, jadi tidak heran jika metode ini hilang. Diam, dengan ekspresi serius di wajahnya, di bawah tatapan jiwa yang tersisa, Xiaoyan tampak sangat malu menghadapi godaan besar yang tak seorang pun bisa menolaknya. Meskipun tujuan memasuki lantai 3 aula penyelidikan adalah untuk mencari kesempatan bagi kekuatan jiwa untuk menerobos ke tingkat pikiran, dan Xiaoyan bukanlah orang yang bertele-tele, tetapi kisah sisa-sisa jiwanya banyak menggerakkannya, jadi dia sedikit ragu-ragu.
Kamu tidak perlu khawatir tentang lelaki tua ini. Orang tua itu hanyalah jiwa yang tersisa. Sekarang hati lelaki tua itu telah diselesaikan, dia tidak ingin tinggal di tempat hantu gelap ini lagi. Ayo pergi saja, rumah. Jiwa yang tersisa melihat keraguan Xiao Yan. Dia berkata dengan lembut, sebenarnya, ketika kamu masuk, lelaki tua itu sudah menggunakan guzeng untuk menunjukkan sedikit padamu, tapi sayang sekali kamu menganggapnya sebagai musik sutra murni. Ah! Xiao Yan benar-benar tercengang, tidak heran dia saat itu. Lautan kesadaran jiwanya tersentuh, tidak heran seluruh tubuhnya memasuki keadaan nyaman saat itu, ternyata menjadi hadiah yang luar biasa. Kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Xiao Yan mengeluh, berpikir bahwa dia telah melewati kesempatan besar ini, dan menyesalinya sampai mati. Hahaha, kamu tidak perlu menatapku dengan begitu kesal, itu hanya ujian kecil, tidak menggunakan banyak sumber jiwa, itu jauh dari misteri yang akan aku tunjukkan padamu selanjutnya. Xiao Yan menjilat bibirnya yang kering, bibir, masih terasa sedikit tak tertahankan. Sayang sekali kekuatan jiwaku. Jiwa yang tersisa menghela nafas, tapi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dan bertanya, "Hah? Apa yang terjadi di tubuhmu?" Ah! Xiao Yan sedikit gemetar. Saya tidak berharap jiwa yang tersisa ini merasakan getaran tiba-tiba dari roh Netherworld lebih cepat dari saya, itu adalah kekuatan jiwa. Dunia ini, sebenarnya hantu. Sisanya menarik napas dalam-dalam, merasakan keakraban dalam ingatan kuno tetapi tidak begitu yakin, hantu ini sangat kuat. Tampaknya itu adalah napas hantu iblis, tetapi hantu satu-satunya iblis seharusnya tidak begitu lemah. Bisakah kamu merasakannya? Xiao Yan memandang jiwa yang tersisa dengan tidak percaya, mengagumi kekuatan jiwa yang terlalu kuat dari jiwa yang tersisa. Senior sangat akrab dengan Kaisar Iblis Tua. Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, tidak apa-apa. Kekuatan jiwa lelaki tua itu juga tersedia di benua Dou di saat itu, jadi dia bisa memasuki mata iblis dan memiliki beberapa kontak dengannya. Jiwa sisa berkata dengan ringan, bagaimana, tidakkah kamu ingin memberitahuku apa yang terjadi dengan hantumu? Baru saat itulah Xiao Yan dengan kesal menjelaskan bagaimana dia menerima hadiah dari Kaisar Iblis Lama dan bagaimana roh Netherworld diserap oleh dirinya sendiri dan diturunkan pangkatnya. Oh, ternyata kamu berasal dari ras iblis. Jiwa yang tersisa mengangkat alisnya seperti pedang, menatap pria yang tidak dapat menemukan perasaan iblis di sekujur tubuhnya, sedikit bingung. Itu tidak boleh dihitung. Sebenarnya, saya manusia. Ini, bagaimana aku harus menjelaskannya padamu? Xiao Yan menggaruk kepalanya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan fenomena yang sangat sulit ini. Hoho, sepertinya aku meremehkannya. Jiwa yang tersisa tidak terus bertanya, wajahnya yang acuh tak acuh perlahan menjadi bersemangat, dan dia menatap Xiao Yan dengan makna yang dalam, jangan gugup, aku tidak ingin tahu rahasiamu. Meskipun rahasia ini mungkin akan meledak, langit mengerikan di benua Dou di ombak besar, tapi apa hubungannya dengan lelaki tua itu? Namun, keberadaan hantu ini di tubuh Anda telah membawa berkah besar bagi Anda. Oh, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Setelah menunjukkan kepada Anda misteri alam di atas alam kaisar, saya dapat memberikan kekuatan jiwa dalam jiwa saya yang tersisa kepada hantu Anda untuk membantunya memulihkan kekuatannya, yang setara dengan membiarkannya menyelamatkannya terlebih dahulu, untuk kamu. Jiwa yang tersisa berbicara dengan tenang, tapi Xiao Yan tergerak lagi dan lagi. Ini adalah pengabdian tanpa pamrih dari seluruh tubuh. Xiao Yan hendak mengatakan sesuatu, tapi jiwa yang tersisa dengan lembut menghentikannya. Dia melirik Xiao Yan diam-diam untuk beberapa saat, sementara, yang tersisa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bahagia. Pencapaian jiwa yang tersisa dalam jiwa sangat mendalam, dan bahkan fluktuasi jiwa sekecil apapun tidak dapat lepas dari perasaannya. Melalui mata Xiao Yan, dia telah memahami bahwa Xiao Yan tidak sok atau berbohong.
Mata adalah jendela untuk mencerminkan psikologi orang. Xiaoyan pernah ragu untuk pengorbanannya sendiri dalam menghadapi godaan besar. Ini sudah cukup. Wah, aku memarahimu karena menjadi idiot hari ini, tapi ini adalah kebahagiaan besar dalam hidup. Di tempat hantu ini, lelaki tua itu akan bosan. Hari ini, aku akhirnya bisa menyingkirkannya. Orang tua itu dalam suasana hati yang sangat bahagia. Ayo, nak, apakah kamu siap? Sudah siap. Sisa menunjuk satu jari, tubuh jiwa Xiaoyan ditarik dari udara dan mendarat di depan Guzeng, dan pada saat ini, sisa di samping pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi sosoknya dengan cepat meredup. Senior telah memutuskan untuk pergi. Xiaoyan diam-diam menatap jiwa yang tersisa, hidungnya sedikit masam. Hahaha, bukankah kamu berbicara omong kosong? Ini sudah dimulai. Jika kamu tidak meluangkan waktu untuk menyadarinya, itu akan sia-sia. Senyum di wajah jiwa yang tersisa berangsur-angsur tumbuh, dan tanda yang berkedip di sisinya menjadi lebih terang. Seperti yang paling terang di langit. Bintang, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya disuntikkan langsung ke rune dari tubuhnya. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Tubuh Xiaoyan bergetar tanpa terasa. Dia memahami tekad pihak lain, dan dia tidak lagi munafik. Dia membuka matanya dan melihat jiwa yang tersisa. Emosi di matanya dengan cepat berubah menjadi tekad. Tampaknya dia telah mengatakan terlalu banyak kata. Jiwa yang tersisa tidak akan lagi berbicara omong kosong dengan Xiaoyan. Lengan baju besar digulung, puncak bintang 8 Dou dipenuh dengan momentum. Lautan pengetahuan tiba-tiba muncul, ombak menyembur hingga ribuan meter, dan rune jatuh ke samping. Ada suara dentang. Kekuatan jiwa yang kental benar-benar dapat mencapai titik yang kuat. Xiaoyan, yang melihat adegan ini, sangat terkejut. Keterampilan ini tidak dapat dihentikan pada saat ini, cepatlah dan sadari itu. Melihat linglung Xiaoyan, jiwa yang tersisa sedikit mengernyit dan mengingatkan dengan suara kental bahwa setiap kali tubuh tinggi itu ilusi, rune meningkat satu, dan rune di samping jiwa yang tersisa dalam sekejap mata ada sebanyak 999 artikel. Rune sama pentingnya dengan terbuat dari perak, berputar-putar di sekitar jiwa yang tersisa, dengan benang yang tak terhitung jumlahnya terjalin di antara mereka, membentuk formasi misterius.